Suamiku yang kuanggap malaikat, ternyata berhati iblis. Berselingkuh dengan pelakor dan semua bukti terbongkar saat aku balas dengan kejam. Dimas, suamiku. Lelaki yang kukira malaikat yang dikirim Tuhan untuk menenangkan hidupku. Setiap kali melihat wajahnya saat tidur, rasanya seperti menatap ketenangan itu sendiri. Alisnya tegas, bibirnya sedikit terbuka, napasnya teratur, dan jemarinya sesekali bergerak kecil seolah mengejar mimpi. Aku tersenyum. 5 tahun sudah kami menikah. Tapi rasa sayang itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Udara pagi menyapa lembut lewat celah jendela kamar, membawa aroma embun yang bercampur wangi kopi dari dapur. Sinar matahari menembus tirai tipis warna krem, jatuh di wajah lelaki yang masih terlelap di sampingku. Aku menatapnya lama. Lelaki yang selama ini kusebut rumah, tempat segala lelahku berakhir. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur, berusaha tidak menimbulkan suara. Dimas tipe lelaki yang kalau sudah tertidur, sulit sekali dibangunkan kecuali memang sudah waktunya. Ia jarang bangun pagi lebih dulu, tapi anehnya selalu terlihat segar saat berangkat kerja. Aku menatapnya sekali lagi sebelum keluar kamar. Langkahku menuju dapur terdengar lembut di lantai keramik. Aku sudah hafal setiap sudut rumah mungil ini. Tidak besar, tapi setiap ruangnya punya kenangan. Ada jejak cinta di setiap sudut. Di ruang tamu tempat kami pertama kali menata sofa bersama, di dapur tempat kami berebut spatula waktu pertama kali mencoba memasak bersama, bahkan di halaman kecil belakang rumah tempat kami sering menanam bunga sore-sore. Aku menyalakan kompor, menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng sederhana, telur mata sapi, dan kopi hitam kesukaan Dimas. Semua kulakukan dengan hati yang ringan. Entah mengapa setiap kali aku memasak untuknya, ada kebahagiaan kecil yang sulit dijelaskan. Seperti ada bagian dari diriku yang sedang berterima kasih karena masih bisa melayani lelaki yang kucintai. Amel? Suara berat itu terdengar dari arah ruang makan. Aku menoleh, menemukan Dimas berdiri sambil menguap kecil. Rambutnya masih berantakan, tapi bagiku, dia tetap tampan dengan cara yang sederhana. "Pagi," sapaku lembut. Ia tersenyum setengah, berjalan mendekat, lalu merangkul pinggangku dari belakang. Tubuhnya hangat, napasnya masih berbau kopi dari malam sebelumnya. "Wangi banget pagi-pagi gini," katanya pelan di telingaku. Aku terkekeh kecil. "Yang mana? Kopinya atau aku?" "Kamu, pastinya," balasnya sambil mencium pelipisku. Ciuman ringan itu membuatku sedikit tersipu. Walau sudah bertahun-tahun menikah, Dimas masih sering membuatku merasa seperti gadis baru jatuh cinta. Ada sesuatu dalam caranya memperlakukan aku. Selalu lembut, penuh perhatian. Seperti takut aku pecah kalau disentuh terlalu keras. Kami sarapan bersama di meja kecil dekat jendela. Sinar matahari jatuh tepat di wajahnya, membuat kulitnya tampak hangat berkilau. Ia membuka obrolan ringan tentang pekerjaan, tentang rencana liburan yang katanya akan ia atur kalau proyeknya selesai. "Kayaknya aku harus sering lembur beberapa minggu ke depan," ujarnya sambil mengaduk kopi. Aku mengangguk sambil tetap tersenyum. "Itu berarti aku harus sering masakin kopi buat kamu malam-malam." "Enggak usah repot. Nanti aku beli di jalan aja." "Enggak repot kok, Dim. Aku seneng kalau kamu minum kopi buatan aku." Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kamu tuh nggak pernah berubah, Mel. Selalu pengertian." Kalimat sederhana itu seperti hadiah kecil bagiku. Aku hanya membalas dengan senyum. Tapi dalam hati aku merasa hangat. Aku mencintainya sepenuh hati, tanpa alasan dan tanpa batas. Setelah sarapan, Dimas bersiap ke kantor. Aku membantunya memilih dasi, menyemprotkan parfum kesukaannya, dan menyiapkan tas kerja di meja. Aku memperhatikannya dari belakang saat ia mengenakan sepatu di ruang tamu. Tubuhnya tegap, gerakannya cepat tapi tetap tenang. Pria yang kukagumi sejak pertama kali mengenalnya di kampus dulu. "Doain semoga rapatnya lancar, ya,"
katanya sebelum berangkat. Tentu. Dan jangan lupa makan siang. Siap, Bu Amel, katanya sambil mengedipkan mata jahil. Ia mencium keningku sebelum melangkah keluar. Aku menatap punggungnya sampai benar-benar menghilang di balik pagar. Rasanya selalu sedikit kosong setiap kali ia pergi. Rumah ini terasa sunyi. Hanya diisi suara detik jam dan hembusan angin dari jendela. Setelah membereskan meja makan, aku menata dapur, lalu membuka toko onlineku. Aku menjual beberapa pakaian wanita dan aksesori buatan tangan. Tak besar keuntungannya, tapi cukup membuatku sibuk dan punya penghasilan sendiri. Dimas sering bilang ia bangga padaku. Siang itu aku duduk di ruang tamu sambil menjahit pita pada dress pesanan pelanggan. Sekilas pandanganku tertuju pada foto di dinding. Foto pernikahan kami 5 tahun lalu. Aku mengenakan kebaya putih, Dimas dengan jas abu-abu dan senyum yang tak pernah kulupakan. Di matanya saat itu, aku melihat cinta yang tulus. Aku tersenyum kecil, mengingat bagaimana dulu ia melamarku. Sederhana, hanya berdua di taman kota dengan seikat bunga mawar di tangannya. Tapi dari caranya menatapku waktu itu, aku tahu hatinya serius. Aku nggak janji hidup kita selalu mudah, Mel, katanya waktu itu. Tapi aku janji aku nggak akan pernah pergi, apapun yang terjadi. Janji itu masih kuingat jelas, bahkan sampai sekarang menjelang sore, Dimas mengirim pesan. Sayang, aku mungkin pulang agak malam. Ada meeting dadakan. Aku membalas cepat. Oke, hati-hati ya. Jangan lupa makan. Ia tak membalas lagi, tapi aku tak mempermasalahkannya. Aku tahu pekerjaannya cukup padat. Dimas selalu berusaha keras untuk masa depan kami. Ia tipe laki-laki yang tanggung jawabnya tinggi. Aku selalu bersyukur memilikinya. Malamnya, aku makan sendiri. Sambil menatap piring di seberang meja yang biasanya ia isi. Rumah terasa hening, tapi aku sudah terbiasa. Seringkali Dimas harus pulang larut karena pekerjaan. Aku percaya itu demi kebaikan kami berdua. Sekitar pukul 11 malam, pintu depan berderit pelan. Aku menoleh dan melihatnya masuk dengan langkah letih. Kamu belum tidur? Katanya sambil melepas jas. Aku nungguin. Capek banget, ya? Lumayan, jawabnya pendek, lalu menaruh tasnya di sofa. Aku menatapnya, mencoba membaca wajahnya. Ada gurat lelah yang dalam, tapi juga semacam kosong. Aku tak tahu kenapa, tapi malam itu Dimas terlihat berbeda. Tatapannya tidak selembut biasanya. Namun aku menepis pikiran itu cepat-cepat. Mungkin hanya lelah. Aku udah siapin makan malam. Kamu mau? Enggak usah, Mel. Aku udah makan di kantor. Ya udah, kamu mandi dulu biar segar. Dimas mengangguk tanpa banyak bicara. Ia berjalan menuju kamar mandi, meninggalkan aroma parfum yang agak berbeda dari biasanya. Wangi itu manis, lembut, bukan aroma maskulin yang biasa kupilihkan untuknya. Aku memperhatikan punggungnya menghilang di balik pintu kamar mandi, dan entah kenapa dada ini terasa sesak. Setelah ia selesai mandi, aku sudah menyiapkan pakaian tidurnya di kasur. Ia berbaring tanpa banyak bicara, langsung menutup mata. Besok aku berangkat agak pagi, katanya pelan sebelum benar-benar memejamkan mata. Aku hanya mengangguk. Aku siapin sarapan lebih awal, ya? Enggak usah, tidur aja. Aku bisa bikin sendiri. Aku diam. Itu hal kecil, tapi cukup membuatku berpikir. Dimas jarang menolak sarapan buatanku. Tapi mungkin benar, ia hanya lelah. Aku tak ingin menambah bebannya dengan rasa curiga. Malam itu aku tidur sambil memeluk punggungnya dari belakang. Aku menempelkan wajahku di punggungnya, merasakan hangat tubuhnya, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semua baik-baik saja. Bahwa cinta kami masih sama seperti dulu. Beberapa hari berikutnya berlalu seperti biasa. Aku tetap menjalani rutinitas harian, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, mengurus pesanan pelanggan, dan menunggu Dimas pulang. Tapi satu hal yang pelan-pelan terasa berbeda. Ia semakin jarang bercanda. Teleponnya lebih sering ia bawa ke kamar mandi.
Dan tiap kali aku bertanya, jawabannya selalu, kerjaan, Mel. Aku tidak keberatan. Tapi entah kenapa hatiku mulai sering terasa sepi meski rumah tidak benar-benar sunyi. Seperti ada sesuatu yang pelan-pelan memudar, tapi aku tak tahu apa. Suatu malam, aku masuk kamar lebih dulu, menunggu Dimas pulang. Pukul sudah menunjukkan 11:30, tapi belum ada tanda-tanda ia tiba. Aku menatap layar ponsel, menulis pesan tapi tak jadi mengirim. Aku takut terlihat cerewet. Sekitar pukul 12:15, suara mesin mobil terdengar di luar. Aku segera berdiri, menunggu di ruang tamu. Pintu terbuka, Dimas masuk dengan ekspresi datar. "Kok belum tidur?" tanyanya. Aku khawatir. "Jangan kebanyakan mikir." Aku lembur. "Mel." "Ya, aku tahu. Tapi setidaknya kabarin, biar aku nggak nunggu sampai segini." Ia menghela napas panjang. "Iya, maaf. Aku capek banget. Besok kita omongin, ya?" Ia langsung masuk kamar tanpa menatapku. Aku berdiri di ruang tamu, menatap lampu yang mulai redup, merasakan ada sesuatu yang pelan-pelan bergeser di antara kami. Keesokan paginya, aku bangun lebih dulu seperti biasa. Dimas sudah siap berangkat tanpa menungguku di dapur. Sarapan yang kusiapkan masih utuh di meja. Ia hanya pamit sekilas, tanpa cium kening, tanpa senyum. Aku memandangi punggungnya yang menjauh dari pintu. Entah kenapa pagi itu terasa berbeda. Tidak lagi hangat seperti biasanya. Seolah udara di rumah ini kehilangan warnanya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin semua ini hanya masa-masa sibuk. Semua pernikahan pasti melewati fase seperti ini. Aku percaya Dimas tetap mencintaiku, sama seperti dulu. Tapi jauh di dasar hatiku, ada bisikan kecil yang tak bisa kuabaikan, perasaan asing yang membuat dadaku bergetar tanpa sebab. Aku mencoba mengusirnya dengan memutar lagu kesukaanku di dapur, menyiapkan teh hangat, dan menyalakan lilin aromaterapi seperti biasa. Namun keheningan itu tetap terasa berat. Hari itu, saat menatap foto pernikahan kami di dinding, aku tersenyum hambar. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Mungkin aku terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu benar. Aku tidak tahu kalau pagi itu sebenarnya adalah awal dari segalanya. Awal dari luka yang perlahan akan mengubah seluruh hidupku. Aku tidak tahu bahwa lelaki yang saat ini kuanggap malaikat, perlahan sedang berubah menjadi iblis yang tak pernah kukenal sebelumnya. Hari-hari setelah itu terasa seperti cuaca mendung yang tidak kunjung hujan. Tidak ada hal besar yang terjadi, tapi ada hawa aneh yang menggantung di udara. Rumah kami tetap sama, dengan aroma kopi setiap pagi, tumpukan piring bersih di rak, dan suara televisi yang kadang hanya menjadi latar sepi. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang perlahan merayap di antara keheningan kami. Pagi itu aku terbangun lebih awal. Matahari baru menampakkan sinarnya, memantul lembut di dinding kamar. Dimas masih terlelap di sampingku, tubuhnya terbungkus selimut, wajahnya tampak tenang. Aku menatapnya lama, seperti mencoba mengingat-ingat bagaimana rasanya dulu saat semuanya masih sederhana. Saat setiap pagi terasa penuh cinta dan keyakinan. Kini, aku masih mencintainya, tapi ada jarak tipis yang sulit dijelaskan. Aku bangun perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Setelah menyiapkan sarapan dan membuka jendela, aku duduk di meja makan dengan secangkir teh, menatap ponselku. Aku membuka pesan terakhir dari Dimas malam tadi. "Lembur dikit. Sayang, nanti pulang malam." Sama seperti malam-malam sebelumnya. Awalnya aku percaya, tapi entah kenapa semakin sering ia berkata begitu, semakin sulit bagiku untuk benar-benar yakin. Aku menatap pesan itu lama, lalu meletakkan ponsel di meja. Aku ingin mempercayainya, tapi hatiku seperti menolak. Tak lama kemudian Dimas keluar dari kamar, sudah rapi dengan kemeja biru muda dan rambut disisir rapi ke belakang. Ia tampak segar, seolah tidak ada yang salah. "Pagi, sayang," ucapnya dengan senyum kecil. "Pagi," jawabku pelan. "Aku harus berangkat lebih awal, ada meeting jam 8. Biasanya jam 9, aku refleks berkata, lalu segera menyesal. Ia menatapku sekilas, lalu tertawa ringan. "Hari ini beda. Bos pengin mulai pagi." Aku memaksakan senyum. "Oh, ya udah. Sarapannya udah siap." Kami makan bersama dalam diam. Aku memperhatikan setiap geraknya, cara ia menatap piring,
Cara jemarinya menahan sendok. Ada sesuatu di matanya yang terasa jauh, seperti pikirannya berada di tempat lain. Ketika aku bertanya tentang pekerjaannya, jawabannya pendek. Ia tidak lagi bercerita panjang lebar seperti dulu. Sebelum pergi, ia mencium keningku cepat dan berkata, "Jangan lupa makan siang, ya." Aku hanya mengangguk. Saat pintu tertutup dan suara mobilnya menjauh, rumah kembali sunyi. Aku berdiri di depan jendela, menatap jalan yang perlahan lengang. Entah kenapa dada terasa sesak. Hari itu aku berusaha menyibukkan diri. Aku menata stok pakaian di rak toko online-nya, memotret beberapa barang baru, lalu mengirimkannya ke pelanggan. Tapi pikiranku terus melayang. Aku membuka ponsel, membuka profil media sosial kantor tempat Dimas bekerja. Aku melihat unggahan terbaru mereka. Foto tim marketing sedang mengadakan acara di sebuah hotel. Di barisan belakang, aku melihat sosok Dimas, berdiri di samping seorang perempuan muda berambut panjang dengan blazer krem dan senyum lembut. Namanya tertulis di caption, "Resti, tim desain baru." Aku menatap nama itu lama. Nama yang sama dengan pesan singkat yang sempat kulihat di ponsel Dimas malam itu. Tenggorokanku terasa kering. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma rekan kerja. Jangan bodoh, Amel. Tapi rasa penasaran itu menolak pergi. Aku menelusuri profil Resti di media sosialnya sendiri. Akunnya terbuka. Ada foto-foto dirinya dengan pakaian rapi, senyum manis, caption yang penuh motivasi. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang membuatku terdiam. Beberapa kali ia menulis komentar di unggahan kantor yang juga disukai Dimas. Aku menutup ponsel cepat-cepat, meletakkannya di meja. Nafasku sedikit tergesa. Dia cuma teman kerja, bisikku pada diri sendiri. Gak ada yang perlu dicurigai. Namun di dalam hati, benih keraguan itu tumbuh diam-diam. Siang menjelang sore, aku menerima pesan dari salah satu pelanggan tetap. Ia ingin mengambil pesanan langsung ke rumah karena kebetulan sedang lewat. Aku setuju. Setidaknya ada alasan bagiku untuk sedikit berbenah. Saat aku sedang menata barang di ruang tamu, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Aku membuka pintu, tapi yang keluar bukan pelanggan. Dimas, ia tampak tergesa. Wajahnya sedikit tegang. "Loh, bukannya kamu lembur?" Tanyaku bingung. Iya. Tapi ada berkas yang ketinggalan." Aku balik sebentar. "Berkas apa?" "Proposal tender." Aku menatapnya dalam, mencoba mencari kepastian di wajahnya. Tapi matanya menghindar. Ia melangkah cepat ke dalam rumah, menuju kamarnya. Aku berdiri di ruang tamu, memperhatikan setiap langkahnya. Tak sampai 5 menit, ia sudah keluar lagi dengan map biru di tangan. "Udah, aku balik dulu," katanya. "Dimas," panggilku pelan. Ia menoleh. "Jangan pulang terlalu malam, ya?" "Iya, sayang. Aku usahain." Ketika mobilnya kembali menjauh, perasaan ganjil itu kembali menyeruak. Aku duduk di sofa, menatap map cadangan di rak kerja yang biasanya ia gunakan. Di sana ada banyak dokumen, tapi tidak ada yang tampak seperti tertukar. Semuanya lengkap. Pelanggan datang tak lama kemudian, dan aku berusaha bersikap biasa. Tapi pikiranku sudah melayang jauh. Malam harinya, Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Hampir jam 11. Aku sudah duduk di ruang tamu dengan lampu kecil menyala. Ia tampak lelah, tapi kali ini ada aroma parfum berbeda di tubuhnya. Bukan cologne yang biasa ia pakai. Lebih lembut, manis, seperti wangi bunga. Aku ingin bertanya, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. "Maaf ya, lama banget. Tadi klien ngajak makan bareng." Aku hanya mengangguk. "Udah makan?" tanyanya. "Udah," jawabku datar. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil. "Jangan nungguin terus, nanti sakit." Aku berusaha tersenyum balik. "Aku gak bisa tidur kalau kamu belum pulang." Dimas terdiam sesaat, lalu berjalan menuju kamar. "Aku mandi dulu, ya?" Ketika ia masuk kamar mandi, aku memperhatikan jaket yang ia taruh di kursi. Di saku depannya, ponselnya sedikit menyembul. Aku hanya menatapnya, jantungku berdetak keras. Keinginan untuk mengambil dan memeriksanya begitu besar. Tapi tangan ini seperti tak punya keberanian. Beberapa menit kemudian,
Aku mendengar suara pesan masuk. Getarannya pelan tapi cukup membuatku gemetar. Aku menatap layar yang menyala sekilas. Nama itu muncul lagi. Resti. Udah sampai rumah? Makasih udah antar tadi. Hati-hati ya, Mas. Aku terpaku. Kata, antar, membuat pikiranku berputar. Mengantar siapa? Kemana? Langkah kaki Dimas dari kamar mandi membuatku buru-buru berpura-pura membaca majalah di meja. Ia keluar dengan handuk di bahu, wajahnya segar. Kamu belum tidur? Belum. Lagi nunggu air panas buat teh. Oh. Ia mengambil ponselnya, menatap layar sekilas, lalu menyelipkannya ke saku celana. Besok aku berangkat pagi lagi. Ada pertemuan internal. Aku mengangguk pelan. Aku buatin bekal, ya? Gak usah, aku makan di luar aja. Kata-kata itu meluncur ringan, tapi seperti batu kecil yang jatuh ke dalam hatiku. Hari-hari setelah itu, perubahan kecil makin terasa jelas. Ia lebih sering tersenyum pada layar ponselnya daripada padaku. Ketika aku berbicara, pikirannya melayang entah kemana. Ia lebih sering keluar malam dengan alasan kerjaan mendesak. Dan setiap kali aku berusaha menanyakan sesuatu, jawabannya selalu sama, cuma urusan kantor. Suatu sore, aku tak sengaja melihat chat grup kantor mereka di laptop yang Dimas tinggalkan terbuka. Di sana, salah satu rekannya bercanda. Dimas, jangan sering-sering lembur bareng Resti. Nanti istrimu cemburu. Dimas membalas dengan emoji tertawa. Santai, cuma kerja kok. Aku membaca baris itu berulang-ulang. Rasanya seperti ditusuk perlahan. Ia bisa bercanda soal itu, tapi aku yang di rumah bahkan tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malamnya aku menatap wajahnya lama saat ia tidur. Ada sisi diriku yang ingin mengguncangnya. Bertanya langsung, kamu selingkuh, ya? Siapa Resti itu? Tapi ada juga sisi lain yang masih takut mendengar kebenaran. Takut bahwa segala yang telah kubangun selama ini bisa runtuh hanya karena satu jawaban. Hari berganti, tapi kegelisahan itu tetap. Hingga suatu malam, aku memutuskan mengikuti naluriku. Dimas bilang akan lembur, tapi sore itu aku melihat tanda-tanda aneh. Ia mandi lebih lama dari biasa, memilih pakaian yang lebih rapi dari sekadar untuk lembur. Bahkan memakai parfum baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Setelah mobilnya keluar dari gerbang, aku menunggu sekitar 15 menit, lalu mengambil jaketku. Dengan hati berdebar, aku memesan ojek online dan meminta pengemudi mengikuti dari jarak aman. Aku tahu kantor Dimas ada di pusat kota, tapi arah mobilnya justru berbelok ke kawasan yang berbeda, ke arah restoran di pinggiran. Dari kejauhan aku melihat mobilnya berhenti di depan tempat makan yang cukup mewah. Ia turun, dan beberapa detik kemudian, seorang perempuan keluar dari mobil lain dan melambaikan tangan. Aku tak perlu menebak siapa dia. Rambut panjang, postur ramping, wajah yang pernah kulihat dari foto di internet. Resti. Dimas menyalaminya, lalu mereka masuk ke dalam restoran. Aku berdiri di seberang jalan, tubuhku gemetar. Rasanya aneh, antara marah, sedih, tapi juga beku. Aku ingin berlari masuk dan menampar mereka. Tapi kaki ini tak mau bergerak. Aku menatap mereka dari kejauhan. Dimas tertawa, Resti tersenyum. Cara mereka berbicara tampak akrab. Terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Sesekali Resti menunduk, mungkin malu, lalu Dimas menatapnya dengan tatapan yang dulu hanya milikku. Tatapan lembut yang selalu membuatku merasa aman. Kini tatapan itu jadi milik orang lain. Aku berdiri di sana hampir 1 jam, sampai akhirnya mereka keluar. Dimas membukakan pintu mobil untuknya, lalu mengantarkan perempuan itu pergi. Setelah itu, ia kembali ke mobilnya sendiri. Malam itu aku pulang dengan kepala kosong. Begitu tiba di rumah, aku hanya duduk di kursi, menatap lantai. Tanganku dingin, tapi mataku kering. Tidak ada air mata, hanya keheningan yang berat. Sekitar pukul 11, Dimas pulang. Ia masuk dengan senyum tipis, seperti biasa. Capek banget, katanya sambil meletakkan tas. Aku hanya menatapnya. Lemburnya lancar? Tanyaku datar. Iya, lumayan padat. Lembur di restoran, ya? Tanyaku pelan. Dimas terdiam. Sekejap, wajahnya berubah. Maksudmu?
Aku menarik napas dalam. Aku lihat kamu tadi di sana. Ia menatapku lama, lalu menghela napas. Kamu ngikutin aku? Jawab aja. Kamu sama Resti, kan? Ia tidak langsung menjawab. Ia mengusap wajah, menatapku dengan ekspresi campur aduk. Mel, dia cuma rekan kerja. Kami ngobrol soal proyek. Proyek jam 8 malam, di restoran romantis. Suaraku meninggi sedikit. Jangan mulai, Amel. Aku capek banget. Aku tertawa getir. Kamu capek karena berbohong, ya? Jangan ngomong sembarangan. Kalau gitu jujur. Udah aku bilang, gak ada apa-apa antara aku sama dia. Suara kami saling bertabrakan, memenuhi ruang tamu yang biasanya tenang. Aku menatap wajahnya yang kini mulai keras. Matanya menolak menatapku langsung. Dimas, suaraku mulai bergetar. Aku cuma mau tahu, masih ada aku di hati kamu, gak? Ia diam lama, lalu menjawab dengan nada yang sangat pelan, tapi cukup untuk memecahkan hatiku. Aku gak tahu. Kalimat itu menghantamku lebih kuat dari apapun. Aku mundur setapak, merasakan dunia di sekelilingku seakan runtuh. Semua kenangan, semua janji, semua cinta yang pernah ada, mendadak kehilangan maknanya. Dimas melangkah melewatiku tanpa bicara lagi. Ia masuk ke kamar, meninggalkanku berdiri di tengah ruang tamu yang tiba-tiba terasa terlalu besar, terlalu sepi. Malam itu aku duduk lama di kursi, menatap pintu kamar yang tertutup. Suara air dari kamar mandi terdengar samar, diikuti kesunyian yang menyayat. Aku tahu sesuatu dalam pernikahanku telah berubah selamanya. Sesuatu telah retak, dan aku tak tahu apakah masih bisa diperbaiki. Tapi di dalam dada, ada bagian kecil yang masih menolak menyerah. Bagian yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Bagian yang masih ingin percaya bahwa Dimas hanyalah tersesat sementara. Namun di balik keyakinan yang kucoba pertahankan, ada bayangan bernama Resti yang terus membayang di antara kami. Diam-diam menanam jarak yang semakin sulit disembuhkan. Sudah hampir 3 bulan Dimas sibuk luar biasa. Awalnya aku masih mencoba memaklumi, berusaha menenangkan diriku sendiri dengan berbagai alasan logis. Ia sedang banyak proyek, banyak rapat mendadak, dan seringkali harus lembur karena laporan tak selesai. Aku tahu, di dunia kerja Dimas, hal seperti itu wajar. Tapi entah kenapa, rasa sesak di dada ini semakin hari justru makin berat, seolah ada yang tak bisa dicerna oleh hati. Setiap kali aku bertanya, Mas, pulang jam berapa? Jawabannya selalu sama. Nggak tahu, Mel. Kalau sudah beres baru pulang. Nada suaranya datar, tanpa tatapan seperti dulu. Ia bicara sambil menatap layar ponsel, jemarinya sibuk mengetik sesuatu, kadang tersenyum kecil seolah ada yang lucu. Awalnya aku berpikir, mungkin sedang chatting dengan teman kerja, membahas urusan kantor. Tapi seiring waktu, senyuman itu menjadi duri yang menancap di hatiku. Senyum yang bukan lagi untukku. Suatu sore, aku tengah menyiapkan makan malam. Dimas belum pulang, padahal sudah pukul 8 malam. Aku menatap ponsel yang tergeletak di meja dapur. Ada keinginan untuk menelponnya, tapi aku menahan diri. Aku tak ingin dianggap cerewet. Namun perasaan itu terus mengusik, membuat tanganku gemetar memegang sendok. Akhirnya aku menekan nomor Dimas. 1 nada sambung, 2, 3, tak diangkat. Lalu tiba-tiba panggilannya terputus, seolah sengaja ditolak. Aku diam, menatap layar ponsel yang kini kembali ke beranda. Beberapa menit kemudian pesan singkat masuk, lagi rapat, nanti aku hubungi. Hanya itu. Tak ada tambahan kata sayang, tak ada emotikon seperti dulu. Aku memejamkan mata, menahan air yang mulai menggenang di pelupuk. Hati kecilku berbisik, ada yang berubah. Dan perubahan itu terasa dingin. Esok harinya, aku mencoba bersikap biasa. Kupersiapkan sarapan seperti biasa. Kubuatkan kopi hitam kesukaannya, bahkan kusetrika baju kantornya hingga licin tanpa lipatan sedikit pun. Tapi saat Dimas duduk di meja makan, ia tampak tak bersemangat. Mas, kamu kenapa? Tanyaku hati-hati. Capek aja. Kerjaan lagi banyak. Jawabnya singkat. Kalau capek banget, mungkin bisa ambil cuti sebentar? Aku temani istirahat di luar kota. Gimana? Ia hanya mendengus pelan, meneguk kopi tanpa menatapku. Nggak usah, Mel. Lagi nggak mood jalan-jalan. Lagian, kantor nggak bisa ditinggal. Hening mengisi ruang. Aku menatap wajahnya yang dulu penuh senyum, kini lebih sering menampilkan raut datar dan lelah. Entah kenapa, ada jarak tak kasat mata yang semakin terasa di antara kami. Aku ingin menyentuh tangannya, tapi ia sudah berdiri,
meraih tas kerja. "Mas," panggilku lirih. Ia berhenti sejenak di depan pintu, tapi tak menoleh. "Iya. Jangan lupa makan siang, ya? HM." Pintu tertutup, menyisakan keheningan yang menyesakkan dada. Aku duduk lama di kursi itu, menatap 2 cangkir kopi. Satu masih penuh, satu sudah setengah habis. Rasanya seperti simbol dari hubungan kami sekarang. Satu masih berusaha hangat, yang lain perlahan mendingin tanpa peduli. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Dimas makin jarang di rumah, bahkan akhir pekan pun kerap ia habiskan di luar dengan alasan kerja lembur. Aku berusaha menghibur diri dengan kesibukan, mengurus rumah, menulis resep baru, bahkan mencoba menekuni bisnis kue kecil-kecilan dari rumah. Tapi setiap kali malam tiba, rasa sepi itu kembali menggigit. Aku rindu suaranya. Aku rindu pelukannya. Tapi yang kudapat hanya suara pesan masuk di ponsel tanpa hangatnya tatapan mata. Suatu malam, hujan turun deras. Angin mengetuk jendela dengan suara lirih. Aku duduk di ruang tamu, menatap layar televisi tanpa benar-benar melihat. Dimas belum juga pulang, padahal sudah hampir tengah malam. Aku mencoba menelpon, tapi lagi-lagi hanya terdengar nada sambung panjang. Sampai akhirnya, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. "Nggak usah tunggu. Aku nginap di kantor." Aku menatap kalimat itu lama sekali. Ada rasa yang aneh, bukan marah, bukan sedih, tapi campuran keduanya. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ia benar-benar di kantor. Tapi sesuatu di dalam hatiku tak tenang. Ada suara kecil yang berbisik, bahwa mungkin tempat ia berbaring malam ini bukan di ruang kerja. Aku menatap keluar jendela. Hujan deras, petir sesekali menyambar. Dalam hati aku berdoa, semoga semua prasangkaku salah. Aku masih ingin percaya bahwa lelaki yang kupanggil suami itu masih setia, masih seperti dulu saat pertama kali memelukku dan berjanji akan melindungiku selamanya. Keesokan paginya, Dimas pulang. Rambutnya agak berantakan, wajahnya terlihat lelah. Tapi yang membuatku dia membeku adalah aroma samar parfum wanita yang tercium dari bajunya. Aku mengenali aroma itu. Lembut, manis, sedikit menyengat di akhir, bukan aroma cologne yang biasa ia pakai. "Mas dari kantor?" tanyaku perlahan. "Iya, semalaman rapat," jawabnya sambil melepas sepatu. "Rapat sama siapa?" "Ya sama tim." "Kenapa?" Aku menggeleng, pura-pura sibuk merapikan sandal di depan pintu. Tapi dalam hati, detak jantungku berlari cepat. Aku tahu aroma itu bukan dari kantor. Aku ingat betul, parfum itu sama dengan yang kupakai saat menghadiri acara reuni 2 bulan lalu. Waktu itu, ada seorang wanita yang berdiri cukup dekat denganku. Namanya Resti. Resti, teman lamaku. Dan juga rekan kerja Dimas di kantornya sekarang. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan banyak hal kecil yang sebelumnya kuanggap sepele. Setiap kali nama, Resti, muncul di ponsel Dimas, ekspresinya berubah. Kadang ia tersenyum samar, kadang buru-buru mengunci layar. Jika aku mendekat, ia cepat-cepat memutar tubuh, berpura-pura menatap televisi atau membaca koran. Aku mencoba berpikir positif. Tapi setiap kali nama itu muncul, hatiku serasa diremas. Suatu pagi, ketika Dimas sedang mandi, ponselnya bergetar di meja rias. Biasanya aku tak pernah menyentuh ponselnya. Tapi kali ini entah kenapa jemariku seolah bergerak sendiri. Di layar, muncul notifikasi pesan masuk. "Aku udah di kafe biasa. Cepet ya, aku kangen." Hatiku berdegup keras. Aku menatap layar itu lama, mencoba menelan ludah yang terasa pahit. Siapapun pengirimnya, ia cukup akrab dengan Dimas. Dan, kafe biasa, itu berarti mereka sering bertemu. Tanpa pikir panjang, aku menyalin nomor itu ke ponselku sendiri. Aku tak mau gegabah, tapi hatiku ingin tahu kebenaran. Ketika Dimas keluar dari kamar mandi, aku pura-pura tak tahu apa-apa. Aku tersenyum, menyuguhkan sarapan, menanyakan kabar seperti biasa. Dalam hati, aku menyusun rencana. Hari itu aku mengikuti Dimas diam-diam. Ia bilang ingin ke kantor, tapi arah mobilnya bukan menuju gedung kantornya. Aku mengikuti dari jarak aman, menunduk di balik setir agar tak terlihat. Mobilnya berhenti di sebuah kafe di pusat kota, tempat yang cukup tenang, sering dipakai untuk pertemuan informal. Dari dalam mobil, aku melihat sosok perempuan turun dari taksi dan melangkah cepat ke arah Dimas. Aku hampir tak bisa bernapas saat melihat wajahnya. Resti. Ia mengenakan gaun berwarna krem, rambutnya terurai lembut. Ia tersenyum, dan Dimas menyambutnya dengan tatapan hangat yang sudah lama tak kulihat di wajahnya saat menatapku. Dari dalam mobil, aku melihat sosok perempuan turun dari taksi dan melangkah cepat ke arah Dimas. Aku hampir tak bisa bernapas saat melihat wajahnya. Resti.
Ia mengenakan gaun berwarna krem, rambutnya terurai lembut. Ia tersenyum, dan Dimas menyambutnya dengan tatapan hangat yang sudah lama tak kulihat di wajahnya saat menatapku. Tanganku gemetar di setir. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Tapi aku menahan diri untuk tak keluar, tak membuat keributan. Aku hanya mengamati dari kejauhan, mencoba menelan kenyataan bahwa orang yang selama ini kupuja ternyata berpelukan dengan wanita lain di siang bolong. Mereka duduk berdua, tertawa, saling bertatapan seolah dunia milik mereka. Sesekali Dimas menggenggam tangan Resti di atas meja. Saat itulah hatiku benar-benar retak. Dunia yang kubangun bersama Dimas selama bertahun-tahun terasa runtuh begitu saja di depan mataku. Aku menatap mereka cukup lama, hingga hujan turun perlahan membasahi kaca mobil. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan, lalu menyalakan mesin dan melaju pergi. Aku tak sanggup lagi melihat. Malamnya, Dimas pulang dengan wajah lelah, berpura-pura tak terjadi apa-apa. Aku menatapnya lama saat ia duduk di sofa, membuka ponsel, lalu menatapku sebentar. "Kamu kenapa, Mel?" Aku tersenyum datar. "Nggak apa-apa." Ia mengangguk, lalu bangkit menuju kamar mandi. Saat langkahnya menjauh, aku menatap layar ponselnya yang masih terbuka. Kali ini aku tak ragu. Kubuka aplikasi pesan. Di sana, nama R muncul di deretan paling atas. Pesan terakhir dari si R berbunyi, "Hati-hati di jalan ya sayang. Aku udah nggak sabar ketemu lagi." Seketika seluruh tubuhku gemetar. Rasa marah, kecewa, sedih, dan jijik bercampur menjadi satu. Lelaki yang selama ini kuanggap pelindungku, ternyata bermain di belakangku tanpa rasa bersalah. Aku memejamkan mata, mencoba bernapas teratur. Lalu perlahan, kubuka mata lagi dan menatap bayangan diriku di cermin kamar. Wajahku pucat, mata sembab, tapi di balik itu muncul sesuatu yang baru, tatapan dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku berbisik pelan, "Baiklah, Mas. Kalau ini permainanmu, aku akan ikut bermain. Tapi kali ini, aku yang akan menulis akhir ceritanya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku menatap suamiku dengan rasa benci yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Pagi itu udara terasa pengap. Burung-burung yang biasanya bernyanyi di taman belakang rumahku entah kenapa diam. Langit mendung, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum sempat terbuka. Aku berdiri di depan cermin, menyisir rambut perlahan sambil menatap wajahku sendiri. Ada semburat ketenangan yang palsu di sana, seolah aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal tidak. Di meja rias, ponsel Dimas tergeletak tanpa pengaman. Ia masih mandi. Biasanya ia tak pernah membiarkan benda itu jauh dari jangkauan, tapi pagi ini tampaknya ia terburu-buru. Aku menatap layar ponsel itu lama, antara ingin menyentuh dan tidak. Rasa ingin tahu yang sejak lama kutahan akhirnya mengalahkan ketakutan. Tanganku perlahan meraih ponsel itu. Layar menyala, menampilkan pesan terakhir dari R. "Aku kangen kamu. Semalam aku mimpiin kita. Lucu deh." Aku menatap pesan itu lama. Ada rasa nyeri menjalar dari dadaku hingga ke ujung jari. Suara air di kamar mandi terdengar samar. Aku tahu waktuku tak banyak. Aku menelusuri percakapan mereka dengan cepat tapi hati-hati. Semuanya terasa seperti tamparan. Ada foto-foto Resti yang dikirim tengah malam. Senyum menggoda, rambut terurai, bibir berlipstik merah muda. Ada balasan dari Dimas, "Kamu cantik banget, bikin aku nggak bisa tidur." Mataku panas. Aku memegang ponsel itu erat hingga jemariku memutih. Napasku terasa berat. Dalam kepalaku, kenangan tentang Dimas yang dulu selalu memelukku setiap kali aku sedih kini terasa asing. Orang yang kucintai kini dengan mudah mengucapkan kata sayang pada perempuan lain. Langkah kaki Dimas terdengar mendekat. Aku buru-buru menaruh kembali ponsel itu di tempat semula, mencoba mengatur napas. Ia keluar dari kamar mandi, mengenakan kemeja biru muda dan dasi hitam. Tatapannya datar, seperti biasa belakangan ini. "Mas, kamu buru-buru?" tanyaku sambil berpura-pura tenang. "Iya, ada meeting pagi. Jangan lupa makan, Mel," jawabnya tanpa menatap. "Mas, semalam tidur jam berapa?" "Gak tahu. Ketiduran." Ia mengambil ponsel di meja dan memasukkannya ke saku celana, tanpa menyadari bahwa aku baru saja membuka seluruh rahasianya. Aku tersenyum kecil, menatapnya berlalu. Senyum itu bukan lagi tanda cinta. Ada sesuatu yang dingin di dalamnya. Sesuatu yang bahkan aku sendiri baru sadari, tekad. Hari-hari berikutnya aku mulai bermain peran. Aku tetap memasak seperti biasa, tetap menyambutnya dengan senyum, tetap mencium tangannya sebelum ia berangkat kerja. Tapi di balik semua itu, aku menanamkan satu hal, mengingat setiap gerak-geriknya. Aku mulai mencatat jam ia keluar, kapan ia pulang, bahkan waktu-waktu ketika ia berkata sedang lembur. Aku membuat catatan kecil di buku harian yang dulu berisi puisi-puisi cinta. Kini, halaman-halamannya berubah menjadi daftar waktu dan dugaan. Kadang, saat malam sudah larut, aku menyalakan laptop dan mencari tahu tentang lokasi-lokasi yang disebutkan Dimas. "Rapat di hotel itu," katanya.
Aku mencari di Google, dan menemukan bahwa hotel itu memiliki kafe romantis di lantai dasar. Bukan tempat yang cocok untuk rapat kerja. Perlahan, potongan-potongan puzzle mulai tersusun. Dan di tengah kesakitan itu, ada satu kepuasan aneh yang muncul, karena aku tahu kebenaran, dan karena aku sedang menyiapkan langkah balasan. Suatu siang, aku berpura-pura menelpon Dimas di jam makan siang. Ia menjawab dengan suara pelan. Halo, Mel. Ada apa? Aku mendengar suara ramai di belakangnya, bukan seperti suasana kantor. Ada musik lembut dan suara gelas beradu. Kamu di mana, Mas? Di kantor, lagi makan bareng tim. Tim siapa? Biasa, bagian marketing. Oh, kirain kamu makan sama Resti, ucapku pelan tapi sengaja. Ia terdiam beberapa detik. Suara di seberang mendadak menurun. Kamu ngomong apa? Aku tertawa kecil. Enggak, cuma nanya aja. Tadi kebetulan kepikiran namanya. Ia menghela napas keras. Jangan asal nuduh, Mel. Aku capek. Jangan mulai drama. Siapa yang drama, Mas? Aku cuma nanya. Udah, aku tutup ya. Lagi rame di sini. Sambungan berakhir. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. Di ujung sana, mungkin Dimas menatap Resti sambil pura-pura kesal padaku. Ia tak tahu, setiap kata yang ia ucapkan baru saja menambah bahan bakar di dalam hatiku. Beberapa hari kemudian aku memberanikan diri datang ke kantor Dimas. Aku membawa makanan kesukaannya, nasi ayam mentega dan jus alpukat. Karyawan di resepsionis menyambutku ramah. Tapi saat aku menyebut nama Dimas, ekspresi wajahnya berubah sedikit gugup. Pak Dimas lagi keluar, Bu, katanya. Keluar kemana? Kurang tahu, tadi bareng Bu Resti. Dadaku serasa diremas. Aku memaksakan senyum. Oh, baik. Tolong titipkan ini untuk Dimas ya. Siap, Bu. Aku menyerahkan kotak makan itu, lalu melangkah keluar dengan langkah yang berat tapi tegak di parkiran. Aku menatap langit yang cerah. Seolah dunia tak tahu bahwa di dadaku sedang berkecamuk badai. Aku menyalakan mobil, tapi tak langsung pulang. Aku menunggu di parkiran gedung seberang, berharap melihat siapa yang keluar bersama suamiku. 2 jam kemudian, mereka muncul. Dimas berjalan di samping Resti, tertawa kecil sambil menggenggam ponsel. Resti menatapnya dengan mata penuh kagum. Mereka berhenti di depan mobil hitam, dan Dimas dengan manis membukakan pintu untuknya. Itu cukup. Aku menyalakan kamera ponsel dan merekam dari jauh. Tangan ini gemetar, tapi aku terus menekan tombol rekam. Setiap detik terasa seperti pengkhianatan yang diabadikan dalam bentuk nyata. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku hanya bisa menatap pemandangan itu dengan mata yang panas. Malamnya, aku menonton ulang rekaman itu berkali-kali. Setiap kali melihat senyum Dimas di wajah Resti, dadaku terasa terbakar. Tapi aku tak menangis lagi. Air mataku sudah habis. Kini hanya ada dingin dan rencana. Aku mulai menghubungi sahabat lamaku, Lila, seorang pengacara. Ia kaget ketika mendengar ceritaku. Mel, kamu yakin mau ngumpulin bukti? Aku yakin. Aku nggak mau menuduh tanpa dasar. Baik, aku bantu. Tapi kamu harus kuat, karena prosesnya nggak akan mudah. Aku mengangguk pelan. Aku sudah tidak takut. Lil, aku cuma ingin tahu seberapa dalam luka yang dia buat. Sejak hari itu, aku menyewa seseorang untuk mengikuti Dimas diam-diam. Seorang kenalan Lila yang biasa menangani kasus perselingkuhan. Namanya Rino, pria parubaya dengan wajah dingin tapi sopan. Aku cuma butuh bukti, kataku. Rino mengangguk singkat. Kalau mereka memang main api, nggak lama pasti ketahuan. Seminggu kemudian, laporan pertama datang. Rino menunjukkan foto-foto di ponselnya. Dimas dan Resti sedang makan malam di restoran Jepang. Dimas mengantar Resti ke apartemennya, bahkan satu foto di mana mereka terlihat berpelukan di lobi. Aku menatap foto-foto itu lama, lalu menarik napas dalam. Teruskan. Aku mau semuanya. Rino mengangguk, lalu pergi. Aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto-foto itu di ponselku. Setiap gambar seperti menusuk jantungku berkali-kali. Tapi di sela-sela rasa sakit, ada sesuatu yang tumbuh, kekuatan. Aku mulai berpikir jauh ke depan. Aku tak akan marah-marah seperti perempuan bodoh. Aku akan membalas dengan cara yang membuatnya menyesal seumur hidup. Beberapa hari berikutnya, aku bertemu langsung dengan Resti di sebuah acara kantor yang juga dihadiri para pasangan karyawan. Ia tersenyum ramah, seolah tak tahu bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Amel, lama banget nggak ketemu. Kamu makin cantik aja, katanya manis. Aku membalas senyum. Kamu juga. Dimas sering cerita tentang kamu, katanya rekan kerja yang paling rajin. Matanya sedikit membulat. Oh, iya? Wah, Mas Dimas berlebihan tuh. Aku menatap matanya lekat. Iya, dia bilang kamu sangat membantu. Sampai-sampai kerja sampai larut. Resti tersenyum canggung. Namanya juga kerjaan, Mel. Aku mengangguk.
pura-pura tak paham makna di balik kalimatnya. Tapi dalam hati, aku sudah menyiapkan langkah berikut. Malam itu, aku berdiri di depan jendela kamar, menatap jalanan yang mulai sepi. Di meja, ada laptop terbuka dengan folder berisi foto-foto hasil investigasi Rino. Setiap kali kutatap wajah Dimas di sana, aku semakin yakin, cinta kami sudah mati. Aku menulis surat kecil di buku harianku. Kau kira aku tak tahu, tapi aku hanya menunggu waktu. Aku bukan wanita bodoh yang akan menangis di sudut kamar. Aku akan membuatmu melihat betapa mahal harga dari sebuah pengkhianatan. Aku menutup buku itu perlahan, lalu menatap bayanganku di kaca jendela. Di mataku sendiri, aku melihat seseorang yang berbeda dari dulu. Bukan lagi istri lembut yang menunggu suaminya pulang, melainkan perempuan yang mulai menata amarahnya menjadi senjata. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa langkah berikutnya bukan lagi sekadar mencari bukti. Aku akan memastikan, Dimas dan Resti menyesali setiap napas yang mereka ambil saat mengkhianatiku. Hari itu matahari terasa terlalu terik untuk bulan April. Aku menatap cahaya yang menyusup dari celah gorden kamar, membentuk pola di lantai marmer yang dingin. Di luar, suara kendaraan lalu lalang bersahutan, tapi pikiranku hanya berputar pada satu hal, rencana. Beberapa minggu telah berlalu sejak aku mengetahui kebenaran tentang Dimas dan Resti. Selama itu pula aku berpura-pura menjadi istri yang patuh, seolah tidak tahu apapun. Aku masih membuatkan kopi setiap pagi, masih menyambutnya di depan pintu, masih tersenyum setiap kali ia pulang. Tapi senyumku bukan lagi tanda cinta, melainkan topeng yang menutupi badai di dalam hati. Setiap kali aku menatapnya, yang kulihat bukan lagi sosok suamiku, melainkan seseorang yang sedang kualasi untuk terperosok ke dalam jurang yang ia gali sendiri. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin segalanya terencana, halus, dan menohok. Aku ingin ia kehilangan segalanya. Reputasi, harga diri, dan perempuan yang kini membuatnya lupa daratan. Suatu pagi, aku duduk di meja makan sambil menatap Dimas yang sedang memeriksa berkas di ponselnya. Aku sengaja membuka percakapan ringan. Mas, minggu depan kan ada ulang tahun pernikahan kita. Gimana kalau kita adain makan malam kecil? Sekalian undang beberapa teman kantor kamu. Dimas berhenti sejenak, menatapku tanpa ekspresi. Lihat nanti aja, Mel. Aku belum tahu jadwal. Aku tersenyum lembut. Nggak apa-apa, aku yang siapkan semuanya. Kamu tinggal datang aja. Ya udah, terserah kamu, katanya datar, lalu melanjutkan menatap layar. Aku menunduk, menahan senyum kecil. Ia tak tahu, makan malam itu akan menjadi panggung bagi kebodohannya sendiri. Beberapa hari berikutnya, aku mengatur segalanya dengan cermat. Aku menghubungi restoran mewah di pusat kota, tempat yang kerap digunakan Dimas untuk menjamu klien. Aku pesan satu ruang VIP untuk 10 orang, dengan dekorasi elegan bertema Silver Night. Aku ingin semuanya terlihat sempurna di permukaan. Lila membantuku mempersiapkan sisi lainnya, undangan, daftar tamu, dan tentu saja jebakan halus di dalam acara itu. Kami duduk berdua di ruang tamu rumahku sambil membuka laptop dan tumpukan dokumen. Jadi kamu mau undang siapa aja? Tanya Lila. Beberapa teman Dimas di kantor, termasuk Resti, jawabku dengan nada tenang. Lila menatapku tajam. Kamu yakin mau undang perempuan itu? Bukannya kamu takut dia curiga? Aku tersenyum dingin. Justru itu tujuannya. Aku ingin dia datang dengan penuh percaya diri, lalu menyaksikan sendiri bagaimana hidupnya hancur. Lila terdiam, lalu mengangguk pelan. Kamu berubah, Mel. Aku hanya sudah selesai jadi korban, Lil. Hari demi hari berlalu. Dimas semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia sering pulang larut malam, kadang dengan aroma parfum asing yang berbeda dari sebelumnya. Aku berhenti menegurnya. Aku hanya menatap, mencatat, dan tersenyum setiap kali ia berbohong. Rino juga terus memberiku laporan. Dalam salah satu foto terbaru, terlihat Dimas dan Resti berdua di sebuah hotel tepi kota. Mereka tampak begitu mesra, seolah tidak takut siapapun melihat. Aku menatap foto itu lama, lalu mengirimkannya ke laptop untuk diamankan. Bagus, gumamku lirih. Kalian mau main api? Aku pastikan kalian terbakar bersama. Malam menjelang hari yang kutunggu tiba, aku duduk di kamar sambil menatap gaun yang tergantung di depan lemari. Gaun berwarna perak lembut itu adalah pemberian Dimas 2 tahun lalu. Ironis, pikirku. Gaun yang dulu melambangkan cinta, kini akan kupakai untuk mempermalukannya di depan semua orang. Aku menatap wajahku di cermin. Tidak ada lagi air mata, hanya ketenangan yang menakutkan. Tanganku bergerak pelan, mengusap pipi, merapikan riasan, lalu tersenyum tipis. Hari H tiba. Sore itu aku sudah di restoran sejak pukul 5. Aku memeriksa ulang setiap detail. Meja, lilin, rangkaian bunga, musik lembut yang mengalun dari speaker kecil. Semua tampak sempurna. Beberapa teman kantor Dimas sudah datang, menyalamiku dengan ramah. Bu Amel, wah, senang banget diundang. Biasanya Pak Dimas yang repot urusan kerja. Jarang ada acara santai begini, ujar salah satu dari mereka. Aku tersenyum hangat. Iya, saya pikir sesekali bolehlah ya.
biar nggak stres terus. Setelah semua tamu hampir lengkap, aku menatap jam. Dimas belum datang. Ponselku bergetar, pesan masuk darinya. Lagi di jalan. Bareng Resti, dia sekalian mau ambil data kerjaan. Aku hampir tertawa membaca pesan itu. Betapa mudahnya ia menulis kebohongan yang sama berulang-ulang, tanpa tahu aku sudah tahu segalanya. Tak lama kemudian, mereka datang. Aku bisa mengenali langkah Dimas dari jauh, tegap, percaya diri, dengan senyum yang seolah tanpa dosa. Di sampingnya, Resti melangkah dengan anggun, mengenakan gaun hitam sederhana tapi elegan. Semua mata menoleh, sebagian berbisik kecil, mungkin memuji kecocokan mereka. Aku berdiri menyambut. Mas, akhirnya datang juga. Dimas tersenyum canggung. Iya, maaf agak telat. Mat. Aku menatap Resti dan tersenyum ramah. Hai, Resti. Terima kasih sudah mau datang. Resti membalas dengan senyum manis, tapi aku tahu di baliknya ada rasa tidak nyaman. Sama-sama, Mbak Amel. Kami semua duduk. Hidangan mulai disajikan, percakapan ringan mengalir. Aku memainkan peranku dengan sempurna, tertawa kecil, menyapa satu persatu tamu, seolah aku adalah istri bahagia yang penuh kasih. Namun di tengah suasana hangat itu, aku memberi isyarat kecil kepada pelayan yang sudah kubrief sebelumnya. Ia mengangguk, lalu meninggalkan ruangan sebentar. Beberapa menit kemudian, layar besar di sisi ruangan perlahan menyala. Awalnya menampilkan foto-foto kenangan pernikahan kami, lengkap dengan musik romantis. Semua tamu tersenyum, beberapa bertepuk tangan. Wah, romantis banget, ujar salah satu rekan Dimas. Dimas sendiri tampak kaget, lalu menoleh padaku. Kamu siapin ini, Mel? Aku hanya tersenyum. Iya, buat kenangan. Kan ulang tahun pernikahan. Tapi setelah beberapa menit, musik berhenti. Layar berganti. Kini muncul foto lain. Bukan foto pernikahan, melainkan foto Dimas dan Resti sedang berpelukan di lobi hotel. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang saling berpandangan, sebagian menahan napas. Dimas menegang di kursinya. Resti pucat seketika. Mel, apa-apaan ini? Suara Dimas bergetar. Aku menatapnya tanpa emosi. Oh, itu? Aku pikir bagus kalau semua orang tahu betapa harmonisnya hubungan kalian. Satu persatu foto berganti. Mereka berdua di restoran Jepang, di parkiran kantor, hingga di balkon apartemen Resti. Setiap gambar menelanjangi kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan. Matikan itu, bentak Dimas pada pelayan, tapi layar tetap menyala. Semua mata kini tertuju pada mereka. Resti menunduk. Wajahnya memerah antara malu dan panik. Dimas bangkit, mencoba mencabut kabel, tapi aku lebih cepat berdiri. Kenapa? Mas, takut? Bukannya ini cuma bagian dari kerjaan, ya? Suaraku tenang, tapi menusuk. Amel, kamu keterlaluan. Keterlaluan? Aku? Aku hanya menampilkan kebenaran. Selama ini aku diam, Mas. Aku menahan semua luka sendirian. Sementara kamu bersenang-senang dengan perempuan itu di belakangku. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang memalingkan wajah, ada pula yang menatap Resti dengan tatapan jijik. Resti akhirnya berdiri, berusaha berbicara. Mbak Amel, ini nggak seperti yang kamu pikir. Diam, seruku lantang. Kau pikir aku bodoh? Semua bukti sudah ada. Foto, pesan, bahkan laporan dari orang yang mengikutimu. Kalian berdua menghancurkan rumah tangga orang tanpa rasa bersalah. Dimas mencoba mendekat. Amel, kita bisa bicarain ini baik-baik. Aku menatapnya tajam. Baik-baik? Setelah semua kebohonganmu? Setelah semua malam yang kau habiskan dengannya? Ia terdiam. Untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di matanya. Pria yang selama ini selalu tampak tenang dan berkuasa kini tak berdaya di hadapan istri yang ia hianati. Aku melangkah mendekat, berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Kau pikir aku tidak tahu, Mas? Setiap kali kau bilang lembur, setiap kali kau bilang rapat malam, aku tahu kemana sebenarnya kau pergi. Aku tahu setiap detik di mana kau mencium perempuan itu. Suara musik yang sejak tadi mati berganti dengan denting jam di dinding. Setiap detik terasa panjang. Dimas menunduk. Resti menangis pelan. Aku menatap keduanya bergantian, lalu tersenyum dingin. Aku tidak akan menjerit. Aku tidak akan memukul. Aku hanya ingin kalian tahu satu hal. Aku tidak akan hancur karena pengkhianatan ini. Justru kalian berdua yang akan merasakan kehancuran yang kalian buat sendiri. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan meninggalkan ruangan. Udara malam menyambutku di luar restoran. Dingin, tapi terasa menenangkan. Aku berjalan perlahan ke mobil, membuka pintu, lalu duduk tanpa menyalakan mesin. Tanganku bergetar, tapi bukan karena takut. Ada rasa lega aneh yang mengalir. Aku menatap bayangan diriku di kaca spion. Mataku sayu, tapi ada sinar baru di sana. Sinar yang muncul setelah sekian lama tertelan gelap. Di ponselku, masuk pesan dari Lila, semuanya berjalan sesuai rencana. Kamu hebat, Mel. Aku menutup mata sejenak,
menghembuskan napas panjang. Malam ini baru langkah pertama. Aku sudah menyalakan api, dan api itu baru saja mulai membakar. 2 hari setelah malam itu, rumah terasa asing. Dimas belum pulang sejak kejadian di restoran. Semua pintu kamar masih sama, tapi udara di dalamnya berubah. Sunyi, dingin, dan penuh bekas napas kemarahan. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap ponsel. Notifikasi pesan datang silih berganti, sebagian dari teman-teman yang hadir di acara itu. Ada yang menanyakan kabar, ada pula yang sekadar ingin tahu kebenaran gosip yang sudah menyebar. Aku tidak membalas satupun. Tidak perlu. Semua sudah bicara sendiri lewat video yang kini beredar di grup kantor Dimas. Video itu direkam salah satu tamu tanpa aku suruh. Kini potongan rekamannya tersebar luas. Momen saat wajah Dimas berubah pucat ketika foto-fotonya bersama Resti muncul di layar. Dalam hitungan jam, reputasi yang ia bangun bertahun-tahun hancur. Aku menyesap teh yang sudah mulai dingin. Suaranya lembut di tenggorokan, tapi rasanya hambar. Di balik semua rasa puas yang muncul, ada ruang kosong yang tidak bisa kuisi. Aku sudah menunggu hari di mana ia akan mendapat balasan, tapi ternyata kemenangan pun membawa luka yang lain. Luka yang tidak terlihat. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Langkah kaki berat terdengar masuk. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Amel, suara itu serak. Nyaris tidak kukenali. Aku menatapnya. Dimas berdiri di ambang pintu. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Ia terlihat jauh dari sosok rapi yang biasanya ia jaga di depan semua orang. "Kamu masih di sini," ujarnya pelan. "Rumah ini milikku juga," jawabku tenang. Ia menatapku lama, seolah mencari celah untuk berbicara. "Aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan lakukan ini, Mel. Aku kehilangan semuanya." Aku menatapnya tanpa rasa iba. "Kehilangan apa, Mas? Reputasi? Pekerjaan? Atau perempuan yang selama ini kamu sembunyikan?" "Jangan gitu, Mel. Aku bingung. Semua ini terlalu cepat." "Cepat? Kau selingkuh berbulan-bulan di belakangku. Itu yang terlalu lama, bukan cepat." Dimas mendekat, mencoba duduk di hadapanku. Aku menggeser sedikit kursi agar jarak kami tidak terlalu dekat. "Aku bodoh," katanya lirih. "Aku hilaf." Aku tertawa pelan, getir. "Hilaf?" Kata itu selalu jadi pelindung terbaik buat orang yang tahu perbuatannya salah tapi tetap melakukannya. "Resti, dia cuma, aku nggak tahu kenapa bisa sejauh itu. Aku cuma butuh tempat curhat waktu kamu sibuk." "Jadi sekarang aku yang salah karena sibuk?" Potongku cepat. Dimas terdiam. Aku menatap wajahnya dalam-dalam. "Mas, aku ingin tanya satu hal. Saat kau mencium perempuan itu, apa kau pernah berpikir tentang aku? Tentang rumah ini?" Ia menunduk. Aku nyesel. "Penyesalanmu tidak akan bisa menghapus apapun," kataku dingin. "Kau sudah menampar harga diriku di depan banyak orang. Kau membuatku jadi bahan kasihan, tapi aku tidak akan membiarkan itu jadi akhir ceritaku." Dimas menghela napas, menatapku dengan mata basah. "Aku kehilangan kerjaanku. Kantor menonaktifkan aku sementara. Mereka bilang reputasiku rusak." Aku hanya menatap tanpa bicara. Dalam hatiku, ada bagian kecil yang ingin merasa iba, tapi bagian itu sudah mati sejak malam di restoran itu. "Kau menuai apa yang kau tanam," ujarku datar. "Sekarang tanggung akibatnya." Ia berdiri perlahan. "Aku akan keluar dulu, nginep di rumah teman. Tapi aku janji akan memperbaikinya." "Tidak perlu janji," kataku. "Aku tidak butuh janji dari orang yang tidak bisa menepatinya." Dimas menatapku untuk terakhir kalinya sebelum keluar. Suara pintu tertutup menjadi tanda bahwa kisah lama kami benar-benar mulai retak. Hari-hari berikutnya berjalan seperti badai tanpa hujan. Berita tentang perselingkuhan Dimas dan Resti sudah tersebar di lingkungan kantornya. Grup gosip kantor penuh dengan tangkapan layar, foto, dan cerita berseliweran. Ada yang berpihak padanya, tapi lebih banyak yang mencibir. Suatu sore, aku menerima telepon dari Lila. "Mel, kamu tahu nggak? Resti udah dipanggil HRD. Katanya dia bakal dipecat minggu depan." Aku menarik napas panjang. "Cepat juga." "Iya, tapi katanya dia sempat nangis-nangis di ruangannya. Ngaku kalau dia dijebak." Aku tersenyum tipis. "Jebakan? Lucu juga. Mereka pikir kebodohan mereka sendiri bisa disebut jebakan." Lila terdiam sejenak. "Kamu puas, Mel?" Aku tidak langsung menjawab. "Entahlah. Aku pikir aku akan merasa puas, tapi yang kurasa cuma hampa." Lila tahu harus diam. Ia hanya menghembuskan napas pelan. Kadang kemenangan juga butuh waktu untuk terasa manis. Malam itu aku tidak bisa tidur. Lampu kamarku padamkan, tapi mataku menatap langit-langit lama. Di meja kecil di samping tempat tidur, foto pernikahan kami masih berdiri di bingkai kaca. Aku menatapnya lama, lalu mengambilnya. Dalam foto itu, aku tersenyum dengan gaun putih, dan Dimas berdiri di sampingku dengan senyum lebar. Betapa bodohnya aku dulu, pikirku.
Aku menaruh semua hidupku di tangan orang yang bahkan tidak tahu cara menghargainya. Ku genggam bingkai itu, lalu kuputar hingga bagian belakangnya menghadap ke depan. Aku tidak kuat melihat wajah itu lagi. Saat aku hendak memejamkan mata, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku ragu menjawab, tapi akhirnya kuangkat juga. Halo. Amel, ini aku, Resti. Suaranya lemah, serak, tapi masih jelas. Aku menahan napas sesaat sebelum menjawab. Kau masih punya nyali meneleponku. Aku cuma mau minta maaf. Maaf? Aku hampir tertawa. Kau pikir satu kata itu cukup menebus semua yang kau lakukan? Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku kehilangan semuanya. Mel, pekerjaan, nama baik, bahkan Dimas menjauh dari aku. Bagus, jawabku singkat. Aku serius. Mel, aku tahu aku salah. Tapi kamu nggak tahu semuanya. Aku tahu cukup banyak, potongku. Dan aku tidak butuh versi ceritamu. Resti terdiam beberapa detik sebelum berbicara lagi. Aku cuma mau bilang hati-hati sama Dimas. Dia mulai menyalahkan kamu. Dia bilang semua ini salahmu karena kamu sengaja mempermalukannya. Aku tersenyum sinis. Oh, jadi sekarang dia korban. Aku nggak bela dia, tapi aku tahu dia marah. Dia bilang dia nggak bakal diam. Telepon terputus begitu saja. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. Kata-kata Resti menggantung di kepalaku. Dimas marah. Ia tidak akan diam. Aku tahu betul seperti apa suamiku saat merasa kalah. Ia bisa berbuat apa saja demi harga dirinya. Aku berjalan ke jendela, membuka tirai sedikit. Langit malam gelap tanpa bintang. Aku merasa diawasi, entah oleh siapa. Keesokan harinya aku keluar rumah untuk belanja bahan makanan. Saat keluar dari toko, aku melihat sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari tempatku berdiri. Kacanya gelap, tapi aku bisa merasakan tatapan seseorang dari dalamnya. Aku menatap ke arah mobil itu beberapa detik. Lalu mobil itu perlahan berjalan pergi. Aku menelan ludah. Ada firasat yang tidak enak. Begitu tiba di rumah, aku menutup semua tirai dan mengunci pintu. Aku mencoba menenangkan diri, tapi perasaan itu tidak hilang. Seperti ada bayangan yang mengikuti langkahku. Beberapa jam kemudian, Lila datang membawa makanan. Wajahmu pucat banget. Mel, kenapa? Aku rasa Dimas nyuruh seseorang ngawasin aku. Jawabku pelan. Serius? Aku mengangguk. Aku nggak yakin, tapi tadi ada mobil hitam yang berhenti lama di depan toko. Lila menarik napas berat. Kamu harus hati-hati. Jangan sendirian dulu. Aku menatapnya. Lil, kadang aku pikir balas dendam ini udah cukup. Tapi entah kenapa, semuanya malah makin rumit. Karena kamu main di dunia mereka. Mel, di dunia orang-orang yang gak kenal rasa bersalah. Malamnya aku duduk di ruang kerja, membuka laptop. Folder berisi semua bukti perselingkuhan Dimas dan Resti masih tersimpan rapi. Aku menatapnya lama, lalu mulai menulis surat. Bukan surat cinta, tapi pernyataan resmi untuk wajukan gugatan cerai. Tanganku gemetar saat menulis nama lengkapnya. Setiap huruf terasa seperti luka yang kubuka lagi. Tapi aku tahu, ini jalan satu-satunya agar aku bisa tenang. Ketika surat itu selesai, aku mencetaknya. Kertasnya putih bersih, tapi bagiku terasa lebih berat dari batu. Aku menatapnya lama, lalu meletakkannya di meja. Besok pagi aku akan kirim ke pengacara. Malam ini, aku hanya ingin diam. Namun ketenangan tidak bertahan lama. Sekitar tengah malam, suara pintu depan terdengar terbuka pelan. Aku berdiri spontan, jantungku berdetak cepat. Suara langkah masuk ke ruang tamu, berat dan hati-hati. Aku mengambil ponsel dan berjalan perlahan ke arah tangga. Dari balik dinding, kulihat sosok Dimas berdiri di sana. Wajahnya gelap diterangi cahaya lampu temaram. Mas? Suaraku pelan. Ia menoleh cepat. Kita harus bicara. Aku tidak menjawab. Masuk jam segini tanpa izin? Apa kau gila? Jangan marah dulu. Aku cuma mau penjelasan. Penjelasan? Setelah semua yang kau lakukan? Ia mendekat dengan langkah berat. Kamu sudah buat aku kehilangan segalanya. Mel, sekarang aku nggak punya apa-apa. Dan aku harus peduli. Aku cuma mau tahu satu hal, katanya lirih, tapi matanya dingin. Kau puas? Aku menatapnya, tidak gentar. Ya, sangat puas. Ia terdiam lama. Kemudian, tanpa peringatan, tangannya menghantam meja di sampingnya hingga vas bunga pecah berantakan. Semua ini salah kamu, bentaknya. Kalau kamu nggak terlalu ikut campur, nggak akan begini jadinya. Aku bergeming. Jadi sekarang aku yang menghancurkan hidupmu? Iya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi Dimas yang paling gelap. Ia kehilangan kendali, suaranya bergetar karena amarah. Aku mengambil napas panjang. Mas, pergilah sebelum aku benar-benar melaporkanmu ke polisi. Ia menatapku tajam, rahangnya mengeras. Kamu pikir aku takut? Terserah. Tapi ingat,
Sekarang bukan aku yang perlu takut. Semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Dimas memandangku lama, lalu tertawa sinis. Kau pikir kau menang? Kau belum tahu apa-apa, Mel. Ia melangkah keluar, menutup pintu dengan keras. Suaranya menggema lama di dalam rumah. Aku berdiri di sana, sendirian. Tangan gemetar, tapi bukan karena takut. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, kesadaran bahwa perang ini belum selesai. Aku tahu, Dimas tidak akan menyerah begitu saja. Dan aku pun tidak akan berhenti sampai ia benar-benar hancur. Pagi itu udara terasa ganjil. Sejak malam Dimas datang dengan amarahnya, aku tidak benar-benar tidur. Pikiranku dipenuhi bayangan suaranya yang bergema keras di ruang tamu, kata-katanya yang menusuk, dan tatapan matanya yang sudah bukan lagi tatapan seorang suami. Ketika akhirnya aku membuka mata, cahaya matahari sudah menerobos tirai kamar. Kertas gugatan cerai yang kusiapkan malam sebelumnya masih tergeletak di meja. Aku menatapnya lama. Di kertas itu, hanya ada nama dan tanda tangan. Tapi di baliknya, ada luka yang menunggu untuk ditutup. Aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku butuh udara. Saat melangkah ke halaman depan, suara langkah kecil terdengar dari arah gerbang. Seorang kurir datang membawa amplop coklat. Untuk Ibu Amel, katanya sopan, aku menerimanya tanpa curiga. Tapi ketika kulihat nama pengirim di pojok kanan atas, darahku berdesir. Tertulis, Resti P. Tanganku refleks menegang. Apalagi yang diinginkan perempuan itu? Aku membuka amplopnya perlahan. Di dalamnya ada beberapa foto cetak, foto aku sedang berbincang dengan seorang pria di sebuah kafe beberapa minggu lalu. Pria itu adalah Raka, teman lamaku yang kini menjadi pengacara dan orang yang membantuku menyiapkan gugatan. Namun dalam foto-foto itu, angle-nya dibuat sedemikian rupa sehingga seolah kami sedang bermesraan. Di belakang tumpukan foto, ada secari kertas dengan tulisan tangan rapi. Dunia bisa berputar, Mel. Sekarang giliranmu yang terlihat kotor. Aku duduk di bangku teras, memandangi foto-foto itu satu persatu. Aku tahu siapa yang melakukannya. Resti, atau mungkin Dimas yang bekerja sama dengannya. Mereka berdua kini menggunakan cara lain untuk menyerangku. Menciptakan kebohongan agar aku terlihat sama buruknya dengan mereka. Ponselku bergetar. Nomor Dimas, aku biarkan berdering, tapi panggilannya terus masuk. Akhirnya kuangkat, tanpa sapaan. Kau terkejut? Suaranya tenang, terlalu tenang. Foto-foto itu darimu? Tentu saja. Aku ingin semua orang tahu bahwa kau bukan istri suci yang selama ini berpura-pura. Aku tertawa pendek, getir. Jadi sekarang kau bermain kotor? Tidak, aku hanya membalas. Kau permalukan aku di depan banyak orang. Sekarang biar giliranmu. Fitnahmu tidak akan bertahan lama, Mas. Semua orang tahu aku tidak seperti itu. Benarkah? Nada suaranya menantang. Karena foto-foto itu sudah beredar di kantor Raka. Bahkan beberapa kenalanku di media sosial sudah menerimanya. Jantungku berdebar keras. Kau gila? Tidak, aku cuma belajar darimu. Ternyata membunuh reputasi seseorang jauh lebih menyenangkan daripada aku bayangkan. Telepon terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena marah. Aku tahu perang ini baru saja dimulai lagi, dan kali ini Dimas tidak bermain sendirian. Siang hari, Raka datang ke rumah. Wajahnya tampak tegang. Amel, aku baru dapat kabar dari teman di kantor. Ada orang yang mengirim foto kita ke HRD-ku. Mereka bilang kita punya hubungan pribadi di luar urusan hukum. Aku mendesah berat. Aku sudah terima fotonya. Dari Resti. Perempuan itu? Raka terlihat tak percaya. Dia sampai segitunya? Dia tidak sendirian. Aku yakin Dimas ikut campur. Raka duduk di kursi seberangku, menatapku serius. Kamu mau aku ambil langkah hukum? Aku menggeleng. Belum sekarang. Kalau aku balas buru-buru, mereka pikir aku panik. Biarkan dulu mereka merasa di atas. Raka mengangguk, meski jelas tidak setuju. Tapi kamu harus hati-hati. Fitnah seperti ini bisa berkembang cepat. Dunia maya kejam. Aku tahu betul. Tapi aku juga tahu satu hal. Kesabaran adalah senjata terbaik. Sore itu, aku duduk di ruang kerja dengan laptop terbuka. Berita gosip tentang istri yang berselingkuh dengan pengacara mulai beredar di forum lokal. Aku membaca setiap komentar dengan tenang. Ada yang menghujat, ada yang membela, tapi sebagian besar hanya ingin tahu. Aku menutup laptop perlahan, lalu menatap cermin di depan meja. Wajahku terlihat lelah, tapi mataku masih menyala. Kalian pikir aku akan kalah dengan cara kotor ini? Bisikku pada bayanganku sendiri. Tidak, aku akan buat kalian berdua menyesal mengenalku. Telepon dari Lila masuk tak lama kemudian. Mel, kamu gak baik-baik aja kan? Suaranya cemas. Aku baik, jawabku datar. Jangan bohong. Aku lihat di internet, mereka sebarin foto kamu. Orang-orang mulai ngomong aneh. Aku tahu. Kamu mau aku bantu klarifikasi? Belum. Biarkan mereka bicara.
Lila terdiam beberapa detik. Aku takut, Mel. Aku takut Dimas akan semakin nekat. Aku memejamkan mata sejenak. Aku juga, Lil. Tapi kali ini aku tidak akan diam. Malam turun cepat. Hujan rintik mulai membasahi jalan di depan rumah. Aku menyalakan lilin kecil di meja makan, mencoba menciptakan sedikit kehangatan di tengah suasana dingin. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama, suara ketukan pintu terdengar. 3 kali. Perlahan, ragu-ragu. Aku berjalan ke arah pintu dengan hati-hati, memastikan rantainya masih terpasang sebelum kubuka sedikit. Resti berdiri di sana, basah kuyup. Rambutnya menempel di pipi, dan matanya bengkak. Boleh aku masuk? Suaranya pelan, hampir bergetar. Aku menatapnya lama. Perempuan ini pernah menghancurkan hidupku, dan kini ia berdiri di depanku seperti orang yang kalah perang. Untuk apa kau datang ke sini? Tanyaku dingin. Aku nggak tahu harus kemana. Pergilah ke rumah Dimas. Kau lebih cocok di sana. Dia marah padaku. Katanya cepat. Dia bilang semua ini salahku. Katanya karena aku, hidupnya hancur. Aku tersenyum sinis. Jadi kau datang padaku mencari simpati? Aku cuma mau jelasin. Aku nggak kirim foto-foto itu, Mel. Aku sumpah. Aku nggak tahu apa-apa soal itu. Aku menatapnya tajam. Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kamu nggak percaya. Tapi Dimas berubah. Dia bukan orang yang dulu. Dia bilang mau balas dendam, bukan cuma ke kamu, tapi ke aku juga. Aku menahan napas. Tatapan matanya tampak jujur. Tapi aku sudah terlalu sering tertipu untuk mudah percaya. Kau pikir dengan datang ke sini aku akan kasihan padamu? Tidak, jawabnya pelan. Aku cuma butuh tempat aman malam ini. 1 malam saja. Aku takut. Aku memandangi perempuan itu lama. Ada rasa benci, jijik, tapi juga sedikit rasa iba. Hujan semakin deras, dan tubuhnya menggigil. Akhirnya aku membuka pintu sedikit lebih lebar. Kau tidur di sofa. 1 malam saja. Resti mengangguk cepat, wajahnya lega. Terima kasih, Mel. Aku janji besok pagi pergi. Aku berjalan ke dapur mengambil handuk dan segelas teh hangat. Sementara ia duduk diam di ruang tamu, menatap kosong. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini jebakan baru, atau memang dia benar-benar ketakutan? Pagi itu udara terasa berat. Aroma kopi dari dapur tidak lagi menenangkan seperti biasanya. Sejak semalam Resti tidur di sofa ruang tamu, aku tidak benar-benar bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba menutup mata, wajah Dimas selalu muncul, dengan senyum dingin dan matanya yang penuh kebencian. Saat aku melangkah keluar dari kamar, Resti masih tertidur. Selimut tipis yang kuberikan semalam nyaris terlepas dari tubuhnya. Rambutnya berantakan, wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Ada sembab di matanya, mungkin karena tangisan semalam. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berbalik menuju dapur. Kupanaskan air, menuang kopi ke dalam cangkir, dan duduk di kursi. Suara hujan semalam masih terasa menggantung di udara, menyisakan dingin yang merayap ke kulit. Pintu ruang tamu berderit pelan. Resti terbangun, duduk sambil mengucek matanya. Maaf, aku ketiduran, katanya dengan suara serak. Tidak masalah, kau bisa pergi sekarang. Ia menunduk. Aku tahu aku nggak pantas di sini, tapi aku nggak tahu harus kemana. Dimas, dia bukan cuma marah. Dia ancam akan menghancurkan aku. Aku memutar cangkir di tanganku. Lucu sekali. Kau takut padanya sekarang. Aku nggak sangka dia bisa sekejam itu. Mel, aku kira aku mengenalnya. Seperti aku dulu. Resti terdiam. Air matanya mulai menetes pelan. Aku menatapnya tanpa simpati. Dalam hatiku masih tersimpan luka yang belum kering. Tapi di balik kebencian itu, aku mulai mencium sesuatu. Ketakutan yang bukan pura-pura. Dia berubah sejak kamu tinggalkan rumah, ucap Resti lirih. Awalnya dia masih baik, tapi semakin hari, dia jadi aneh. Obsesif. Semua tentang kamu. Dia sering marah tanpa sebab. Kadang membanting barang, kadang pergi tanpa kabar. Aku menegakkan tubuh. Kau tahu kenapa? Dia bilang kamu menghancurkan hidupnya. Bahwa kamu bikin dia malu di depan orang. Tapi aku tahu, dia yang menghancurkan dirinya sendiri. Aku terdiam lama. Kata-kata Resti membuatku sadar satu hal. Dimas bukan hanya marah karena aku meninggalkannya. Ia marah karena kehilangan kendali atas sesuatu yang dulu ia kuasai sepenuhnya. Siang menjelang. Hujan berhenti, tapi langit masih kelabu. Resti duduk di ruang tamu sambil menggenggam ponselnya. Wajahnya pucat. Aku mau pergi, katanya akhirnya. Kemana? Mungkin ke rumah temanku di Bandung. Aku nggak mau Dimas tahu aku di sini. Aku mengangguk pelan. Baik, tapi sebelum itu, aku mau tahu sesuatu. Apa? Sejak kapan kau tahu Dimas berselingkuh denganku? Resti terdiam. Kamu serius nanya itu?
Aku ingin tahu seberapa lama kalian menjatuhkanku. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk. Sebelum pernikahan kalian. Aku menatapnya tajam. Apa? Dia masih sering menghubungiku waktu itu. Katanya, dia bingung. Antara kamu atau aku. Aku bodoh. Aku kira dia akan pilih aku, tapi dia malah menikahimu. Setelah itu, aku putus kontak. Sampai akhirnya dia datang lagi. Bilang kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan, katanya kamu mulai dingin. Aku percaya dia waktu itu. Aku terdiam. Hatiku berdenyut nyeri. Bukan karena cemburu, tapi karena jijik. Dimas sudah mengkhianatiku bahkan sebelum pernikahan itu terjadi. Semua cinta yang kutawarkan ternyata hanya kebohongan panjang. Resti menatapku dengan mata berkaca. Aku menyesal, Mel. Aku kira aku bisa bahagia bersamanya. Tapi aku salah. Dia nggak pernah cinta sama siapapun. Bahkan padaku, dia cuma main-main. Dan sekarang kau ingin aku kasihan? Tanyaku datar. Tidak, jawabnya pelan. Aku cuma ingin kamu tahu kebenarannya. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela. Di luar, daun-daun jatuh satu persatu. Dunia terasa sunyi. Aku menarik napas panjang. Kebenaran tidak menghapus dosa, Resti. Aku tahu. Sore itu Resti pergi. Aku melihatnya berjalan keluar dari rumah dengan koper kecil di tangan. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan terima kasih. Hanya keheningan. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, lalu menutup pintu perlahan, namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Malamnya, pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselku. Kau pikir bisa bersembunyi di balik citra baikmu? Dunia akan tahu siapa kau sebenarnya. Aku tahu itu dari siapa. Aku tidak membalas. Tapi 5 menit kemudian, pesan lain datang, sebuah rekaman suara. Suara Dimas terdengar jelas, bercampur dengan tawa pelan seorang perempuan yang aku kenali betul. Resti. Kau pikir dia akan percaya padamu? Resti? Amel itu bukan orang bodoh. Tapi tenang, aku punya cara agar dia tidak lagi berani melawan. Cara apa? Kita buat dia kehilangan semuanya. Nama baiknya, usahanya, bahkan teman-temannya. Setelah itu, kita lihat apakah dia masih bisa tersenyum. Aku menatap layar ponsel dengan tangan bergetar. Itu bukan rekaman lama. Suara di sekeliling terdengar seperti tempat umum. Berarti percakapan itu baru. Tiba-tiba, kepalaku terasa berputar. Jadi semua tangis Resti tadi pagi hanyalah sandiwara? Atau Dimas yang memanipulasi semuanya lagi? Aku menekan nomor Raka, tapi panggilan tak terjawab. Aku mencoba lagi, dan kali ini diangkat. Amel. Raka, aku baru terima rekaman. Dimas dan Resti bicara soal rencana menjatuhkanku. Kirim ke aku sekarang. Aku mengirim file itu. 5 menit kemudian ia membalas, ini bisa dijadikan bukti. Tapi kamu yakin itu suara mereka? Aku yakin. Aku hafal nada bicaranya. Baik. Tapi kita harus hati-hati. Jangan langsung lapor. Kita kumpulkan bukti lain dulu. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti perang yang tak ada ujungnya. Keesokan harinya, kabar buruk datang lagi. Salah satu pelanggan tetap di butik tempatku bekerja menghubungiku. Bu Amel, saya dengar ada berita tak enak tentang ibu. Katanya butik ibu ditutup. Aku tersentak. Apa? Iya, saya lewat tadi pagi, pintunya dipasangi segel polisi. Ada tulisan pelanggaran izin usaha. Aku segera berlari ke garasi, menyalakan mobil, dan menuju butik itu. Benar saja, segel terpampang di pintu kaca depan. Beberapa pegawai berdiri di depan, bingung dan panik. Saya juga nggak tahu, Bu, kata salah satu stafku, Lina. Tiba-tiba tadi pagi datang beberapa orang berseragam, bilang ada laporan manipulasi keuangan. Katanya dari pihak suami ibu. Aku hampir tak bisa berdiri. Dunia seperti runtuh di sekelilingku. Aku masuk ke dalam, melewati pita segel yang sudah robek sebagian. Di meja kasir, tumpukan berkas masih berserakan. Semua tampak normal. Tapi semua izin, dokumen pajak, laporan keuangan, hilang. Aku menatap sekeliling dengan mata nanar. Dia lakukan ini. Lina menatapku bingung. Maksud ibu? Dimas. Dia mau menghancurkan aku sampai ke akar. Tanganku mengepal. Aku merasa marah. Tapi di tengah amarah itu, muncul semangat yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kalau dia mau perang, aku akan melawan. Aku menatap Lina. Tolong hubungi semua pegawai, kumpulkan di rumahku malam ini. Aku punya rencana. Malam itu, rumahku penuh. Semua pegawai yang selama ini bekerja denganku datang, sekitar 10 orang. Mereka duduk di ruang tamu, wajah-wajahnya campur antara takut dan bingung. Aku berdiri di depan mereka, mencoba tersenyum meski hatiku hancur. Kalian pasti sudah dengar kabar buruk hari ini, kataku pelan. Butik kita disegel, dan namaku dibawa ke polisi. Tapi aku ingin kalian tahu satu hal, aku tidak bersalah. Semua diam. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan.
Seseorang berusaha menjatuhkanku, lanjutku. Tapi aku tidak akan mundur. Aku akan buktikan kalau butik ini bersih, dan kita akan buka lagi dengan nama baru. Apa mungkin, Bu? Tanya Lina ragu. Mungkin. Tapi aku butuh bantuan kalian. Kita mulai dari nol, tapi kali ini tanpa bayang-bayang siapapun. Lina menatapku dengan mata berkaca. Kami ikut, Bu. Kami tahu ibu orang baik. Kami percaya. Yang lain mengangguk setuju. Aku menahan air mata. Dukungan mereka memberi kekuatan yang tak ternilai. Malam itu kami membuat rencana, membuka cabang kecil sementara di rumahku, menjual secara online, dan memanfaatkan pelanggan lama yang setia. Aku tahu Dimas akan terus mencoba menghancurkan, tapi kali ini aku tidak sendirian. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Aku bangun pagi, bekerja tanpa henti, mengatur pesanan, membalas pelanggan, sambil tetap berusaha mengumpulkan bukti atas kejahatan Dimas. Raka membantuku dari sisi hukum, memastikan setiap langkah tidak gegabah. Namun satu sore, kejadian tak terduga terjadi. Resti mengirim pesan lagi. Aku nggak bisa terus sembunyi. Aku tahu sesuatu yang bisa bantu kamu. Tapi aku juga takut. Bisa kita ketemu? Aku terdiam. Mungkin ini jebakan, tapi mungkin juga kesempatan. Aku balas singkat. Di mana? Di taman belakang gedung lama butikmu, jam 8 malam. Jangan ajak siapapun. Aku datang tepat waktu. Lampu taman remang, hanya beberapa titik cahaya dari lampu jalan. Resti berdiri di dekat bangku, mengenakan jaket hitam dan topi. Wajahnya tampak letih. Kau datang sendirian? Tanyanya. Ya. Baik. Aku mau kasih ini. Ia menyerahkan flash disk kecil. Isinya apa? Rekaman transaksi ilegal atas nama Dimas. Dia pakai rekening perusahaanmu buat transfer ke rekening pribadinya. Kalau kamu kasih ini ke pengacaramu, dia bisa dipenjara. Aku menatapnya curiga. Kenapa kau bantu aku sekarang? Karena aku juga korban, Mel. Dia tipu aku, pakai aku, lalu buang begitu saja. Aku menarik napas panjang. Kalau ini jebakan, aku pastikan hidupmu berakhir. Resti menatapku, matanya basah. Aku tahu. Tapi kali ini aku jujur. Aku mengambil flash disk itu dan pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop. Aku tancapkan flash disk itu dan membuka file di dalamnya. Ada puluhan dokumen, bukti transfer, dan video pendek. Semuanya mengarah ke Dimas. Tanganku bergetar saat membuka satu video. Di dalamnya, Dimas sedang bicara dengan seorang pria parubaya. Uang dari butik istriku aman, kan? Aman, Pak Dimas. Semua sudah dialihkan ke rekening yang Anda minta. Bagus. Kalau dia tanya, bilang saja salah input. Aku menutup mulut, menahan napas. Bukti ini cukup untuk menjatuhkannya. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya kekuatan lagi. Sekarang giliranku, bisikku. Aku mengirim semua file itu ke Raka. Tak lama kemudian, ia menelepon. Amel, ini luar biasa. Dengan bukti ini, kita bisa balikan semua tuduhan. Tapi kamu harus siap. Kalau kita ajukan laporan, Dimas nggak akan diam. Aku siap. Keesokan paginya, berita mengejutkan menyebar cepat. Polisi menangkap Dimas karena dugaan penggelapan dana perusahaan dan manipulasi laporan keuangan. Nama Resti juga ikut disebut, tapi ia bersedia menjadi saksi. Aku membaca berita itu tanpa ekspresi. Hanya satu kalimat yang terlintas di kepalaku. Akhirnya, namun di balik rasa lega itu, ada luka yang masih menganga. Tidak ada kemenangan yang benar-benar indah dari kehancuran rumah tangga. Tapi setidaknya, aku sudah berdiri tegak di atas reruntuhan itu. Bukan lagi sebagai korban, melainkan seseorang yang memilih melawan. Malamnya aku duduk di teras rumah, menatap langit gelap yang kini terasa sedikit lebih tenang. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi aku juga tahu satu hal. Tak ada lagi yang bisa menghancurkanku seperti dulu. Dan entah kenapa, di tengah keheningan itu, aku merasa Dimas pun akhirnya merasakan apa yang dulu ia tanam. Kesepian, kehilangan, dan penyesalan yang datang terlambat. Hujan turun perlahan sejak subuh, mengetuk atap rumah dengan irama yang anehnya menenangkan. Aku duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Dunia di luar kaca terasa sunyi, tapi di dalam kepalaku, semuanya masih berisik. Nama Dimas terus bergema, meski sekarang ia sudah tak lagi bebas. Sudah 3 hari sejak penangkapannya. Berita tentang dirinya tersebar di mana-mana, koran, televisi, media sosial. Semua orang seakan berlomba membicarakan aibnya. Ada yang mencibir, ada yang kaget, ada pula yang diam-diam bersorak. Aku hanya duduk diam, menatap berita itu tanpa perasaan. Mungkin ini yang disebut keadilan. Tapi mengapa dada masih terasa kosong? Pagi itu Raka datang. Ia membawa setumpuk berkas di tangannya, matanya tampak lelah. Kasusnya makin kuat, katanya sambil menaruh map di meja. Dimas nggak bisa mengelak. Semua bukti transaksi, video, bahkan kesaksian Resti mengarah padanya. Aku menatapnya datar.
Resti masih di bawah perlindungan? Iya. Tapi sepertinya dia trauma berat. Selama pemeriksaan, dia terus menangis. Aku menarik napas pelan. Dia tahu konsekuensinya. Dia bilang kamu menyelamatkannya, Mel. Aku menatap Raka, sedikit terkejut. Katanya, kalau bukan karena kamu, dia mungkin sudah mati di tangan Dimas. Aku tak menjawab. Kupalingkan pandanganku ke jendela. Hujan makin deras, dan aku hanya bisa berpikir betapa tipisnya batas antara penyesalan dan pembalasan. Siang menjelang, aku memutuskan pergi ke butik lama yang kini masih disegel. Sudah lama aku tidak ke sana, tapi ada sesuatu yang menarikku untuk datang. Mungkin hanya rasa rindu, atau mungkin perasaan ingin menutup bab masa lalu. Saat mobilku berhenti di depan gedung itu, udara lembab langsung menyapa. Pita segel masih menempel di kaca depan, tapi sebagian sudah pudar terkena hujan. Aku berdiri lama di depan pintu itu, seolah menatap kenangan yang dulu kubangun dengan cinta dan kerja keras. Disinilah semuanya dimulai. Mimpi, perjuangan, juga kehancuran. Ku keluarkan kunci cadangan dari tas kecilku, membuka pintu perlahan. Ruangan di dalam berdebu, tapi aroma khas kain dan parfum masih samar terasa. Meja resepsionis tempat aku dulu duduk setiap pagi kini kosong. Rak-rak pakaian tertutup kain putih. Aku melangkah pelan, menyentuh meja kerja, lalu berdiri di depan cermin besar di dinding. Wajahku terlihat pucat, tapi mataku berbeda, tidak lagi selemah dulu. Ada sesuatu di sana, kekuatan yang tumbuh dari luka. Kupandangi pantulanku lama, lalu berkata pelan, kau berhasil melewati badai, Amel. Seketika air mata menetes tanpa kusadari. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan lega. Sore itu, Raka menelepon. Mel, besok sidang pertama Dimas. Kamu mau datang? Aku terdiam beberapa saat. Aku nggak tahu. Rak, aku belum siap melihat wajahnya lagi. Aku mengerti. Tapi kehadiranmu bisa memberi tekanan. Dia harus tahu kamu nggak takut. Aku menatap lantai, berpikir lama. Lalu menjawab, baik, aku akan datang. Malamnya aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh bayangan masa lalu. Malam-malam ketika Dimas memelukku, pagi-pagi ketika ia tersenyum sambil mengucap selamat pagi, juga hari ketika semuanya berubah jadi mimpi buruk. Kadang aku ingin percaya bahwa di dalam dirinya masih ada sisa kebaikan. Tapi kenyataannya semua itu sudah mati. Aku menatap langit-langit kamar, lalu berbisik pelan. Besok, semua akan berakhir. Sidang dimulai pukul 9 pagi. Gedung pengadilan penuh wartawan. Aku datang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Tidak ada riasan, hanya wajah polos dengan mata yang menahan banyak hal. Saat aku masuk ruang sidang, semua mata tertuju padaku. Resti duduk di kursi saksi, menunduk dalam-dalam. Raka duduk di sebelahku, memberi isyarat agar aku tenang. Lalu Dimas dibawa masuk, dadaku langsung mengencang. Ia masih sama seperti dulu, tapi entah mengapa aku tak lagi melihat pesona yang dulu menjeratku. Wajahnya tampak lelah, rambutnya acak-acakan, mata tajam itu kini dipenuhi dendam. Pandangan kami bertemu. Beberapa detik dunia terasa berhenti. Ia tersenyum miring. Kau puas sekarang, Mel? Bisiknya pelan saat melintas di depanku. Aku menatapnya tanpa emosi. Aku hanya ingin kebenaran. Kebenaran atau balas dendam? Aku tidak menjawab. Ia tertawa pendek, lalu duduk di kursinya. Sidang berjalan lama. Jaksa membacakan dakwaan, penggelapan dana perusahaan, manipulasi dokumen, dan pencemaran nama baik. Semua bukti ditampilkan, termasuk video yang pernah kukirim ke Raka. Aku menatap layar besar di ruang sidang, melihat Dimas di video itu dengan senyum liciknya. Suara tawa yang dulu aku kenal kini terasa seperti racun. Resti dipanggil memberi kesaksian. Suaranya gemetar, tapi ia berbicara jujur. Ia menceritakan bagaimana Dimas memanfaatkan posisiku, bagaimana ia sendiri dimanipulasi, bahkan bagaimana Dimas memaksanya menandatangani dokumen palsu. Dimas mendengus. Kau pikir aku akan percaya pada perempuan murahan sepertimu? Hakim mengetuk palu. Terdakwa, harap tenang. Tapi Dimas tidak berhenti. Ia menatapku tajam. Kau pikir kamu menang, Mel? Kamu cuma perempuan yang beruntung. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Aku menatapnya, menahan napas. Semua yang ingin kukatakan menumpuk di tenggorokan. Tapi aku hanya menjawab pelan. Tanpa kamu, aku akhirnya bisa jadi diriku sendiri. Ruangan sunyi sejenak. Hanya terdengar suara hakim yang meminta sidang dilanjutkan. Setelah sidang berakhir, aku berjalan keluar tanpa menoleh. Udara di luar terasa lebih ringan, meski hatiku belum sepenuhnya bebas. Raka menyusul dari belakang. Kamu luar biasa tadi, katanya. Aku cuma ingin menyelesaikannya. Dan kamu sudah melakukannya. Kami berjalan ke mobil tanpa banyak bicara. Di perjalanan pulang, aku hanya memandangi jalanan yang basah oleh sisa hujan. Entah kenapa, setiap tetes air di jendela terasa seperti bagian dari cerita yang ingin segera berakhir. Hari-hari setelah sidang terasa aneh. Rumahku sepi,
Tapi ada ketenangan yang tak pernah ada sebelumnya. Butik kecil yang kami bangun kembali mulai ramai. Pelanggan lama kembali berdatangan. Beberapa bahkan mengirim pesan dukungan. Namun, di tengah kebangkitan itu, aku mendapat kabar mengejutkan dari Raka. Mel, aku baru dapat laporan. Dimas mencoba bunuh diri di tahanan. Aku terdiam lama. Suara Raka terdengar jauh, seolah dunia mendadak beku. Dia masih hidup, lanjut Raka cepat. Tapi kondisinya kritis. Aku menelan ludah. Kenapa dia lakukan itu? Menurut laporan, dia stres berat. Mungkin tekanan kasus, mungkin rasa malu. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Dadaku terasa sesak, bukan karena iba, tapi karena campuran emosi yang sulit dijelaskan. Aku melangkah ke teras, menatap langit malam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hampa. Dendamku akhirnya berbuah. Tapi ternyata kemenangan ini tak semanis yang kubayangkan. Keesokan harinya aku pergi ke rumah sakit. Aku tidak tahu kenapa aku datang. Mungkin karena rasa penasaran, mungkin karena masih ada sisa manusiawi di dalam diriku. Dimas terbaring lemah di ranjang, dengan selang infus di tangan. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka. Ketika ia sadar aku datang, bibirnya bergerak pelan. Mel. Aku berdiri di sisi ranjang, menatapnya tanpa kata. Aku salah, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku tetap diam. Aku cuma gak mau kehilanganmu. Air matanya mengalir pelan. Aku tidak tahu apakah itu tulus atau hanya penyesalan terakhir. Tapi saat melihatnya seperti itu, semua kemarahan di dadaku terasa luruh sedikit. Aku sudah kehilanganmu jauh sebelum hari ini, Dimas, kataku lembut. Ia menutup mata, air mata masih mengalir. Maaf. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik dan melangkah keluar, membiarkan pintu menutup di belakangku. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap langit yang mulai cerah setelah berhari-hari diselimuti hujan. Di tanganku, secangkir teh hangat mengepulkan aroma samar. Aku teringat semua perjalanan ini, dari cinta yang indah, pengkhianatan yang menyakitkan, hingga akhirnya balasan yang membuat semuanya terbuka. Tapi ternyata, balas dendam tidak pernah benar-benar membawa kebahagiaan. Ia hanya menukar luka dengan luka baru. Namun, setidaknya kini aku tahu bagaimana rasanya berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku tahu bagaimana rasanya dikhianati, tapi juga tahu bagaimana rasanya memaafkan tanpa perlu berdamai. Teleponku bergetar. Pesan dari Resti. Terima kasih, Mel. Karena kamu, aku berani mulai hidup baru. Aku akan pindah keluar kota, mencoba memperbaiki semuanya. Aku tersenyum tipis. Mungkin semua orang berhak atas kesempatan kedua. Tapi aku tidak ingin menoleh ke belakang lagi. Aku menatap langit yang perlahan memunculkan bintang. Akhirnya, semuanya selesai, bisikku. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu cerita ini belum benar-benar berakhir. Masih ada luka yang belum sembuh sepenuhnya. Namun untuk pertama kalinya, aku siap menjalani hari tanpa takut, tanpa dendam, tanpa bayangan Dimas di belakangku. Dan mungkin, di saat aku benar-benar memaafkan, bukan hanya Dimas yang bebas, aku pun akhirnya bebas. Pagi itu udara terasa berbeda. Ada aroma segar dari embun yang menempel di dedaunan, sinar mentari menembus tirai kamar, menari lembut di dinding. Aku membuka mata dengan perasaan ringan, sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Mungkin karena semalam aku benar-benar tidur tanpa mimpi buruk, tanpa bayangan wajah Dimas yang selama ini terus menghantui. Sudah 2 bulan sejak hari terakhir aku melihatnya di rumah sakit. Setelah percakapan singkat itu, aku memilih pergi tanpa menoleh. Tak lama setelah itu, Raka mengabarkan bahwa Dimas dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan setelah kondisinya pulih. Aku tidak ingin tahu lebih banyak. Ada hal-hal yang lebih penting dari sekadar masa lalu yang sudah hancur. Butik yang dulu menjadi saksi pengkhianatan kini hidup kembali. Pelanggan baru berdatangan, desain baru keluar hampir setiap minggu, dan setiap kali aku melihat orang tersenyum mengenakan hasil karyaku, ada perasaan bangga yang sulit dijelaskan. Nama yang dulu nyaris terkubur kini kembali dikenal. Tapi bukan karena Dimas, karena aku sendiri yang memperjuangkannya. Pagi itu, seperti biasa, aku datang ke butik lebih awal. Mbak Reni, kepala butik yang sudah bersamaku sejak awal, menyapaku dengan senyum hangat. Bu Amel, ada pesanan baru dari pelanggan lama. Katanya mau kerja sama jangka panjang. Aku mengangguk. Bagus. Tolong atur jadwal pertemuan minggu depan. Siap, Bu. Oh iya, ada bunga datang tadi pagi. Aku mengerutkan kening. Dari siapa? Belum ada kartu namanya. Hanya tulisan kecil di kertas, terima kasih sudah memaafkan, walau aku tak pantas. Hatiku tercekat sejenak. Aku tahu siapa pengirimnya. Bunga itu kutatap lama. Mawar putih. Dimas selalu tahu aku menyukai bunga itu. Simbol keikhlasan, katanya dulu. Ironis, setelah semua yang terjadi, ia masih ingat detail sekecil itu. Aku tidak marah. Justru ada rasa tenang yang aneh. Mungkin benar, sebagian luka tidak perlu dihapus, cukup diterima, agar tak lagi terasa sakit. Hari itu berjalan sibuk.
Banyak pelanggan datang, ada yang memesan gaun pernikahan, ada juga yang sekadar membeli pakaian kasual rancangan terbaru. Namun di tengah kesibukan itu, aku dikejutkan oleh satu sosok yang tak pernah kuduga akan datang lagi, Resti. Ia berdiri di depan butik, menatapku dengan ragu. Rambutnya kini dipotong pendek, wajahnya tampak lebih tenang, matanya tidak lagi redup seperti dulu. Aku menghampirinya tanpa banyak pikir. Resti? Ia mengangguk pelan. Hai, Kak Amel. Aku tersenyum kecil. Masuklah. Kami duduk di ruang belakang butik. Resti menatap sekeliling, matanya sedikit berkaca. Tempat ini banyak kenangan, katanya lirih. Ya, tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Jawabku pelan. Ia menunduk, lalu mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Ini, dokumen perjanjian kerjasama yang dulu, aku sudah cabut tanda tangannya. Aku tahu aku nggak bisa menebus semua yang kulakukan, tapi setidaknya aku mau perbaiki yang bisa diperbaiki. Aku menerima amplop itu tanpa berkata apa-apa. Lalu aku menatapnya dalam. Kamu kelihatan lebih tenang. Resti mengangguk. Aku belajar banyak dari semua yang terjadi. Aku salah, Kak. Aku biarkan diriku dibutakan cinta yang salah. Aku pikir Dimas benar-benar cinta sama aku, tapi ternyata aku cuma alat. Suaranya serak. Waktu dia ditahan, aku sempat mau kabur keluar kota, tapi aku sadar, aku harus hadapi semuanya. Aku datang bukan buat minta maaf lagi, tapi mau bilang terima kasih. Karena Kak Amel gak balas aku dengan cara yang sama. Aku menghela napas panjang. Aku juga sempat membenci kamu, Resti. Tapi kalau terus menyimpan kebencian, aku gak akan pernah sembuh. Aku sudah memaafkan, bukan karena kamu pantas, tapi karena aku butuh damai. Air mata menetes di pipinya. Terima kasih. Kami saling diam lama. Suara mesin jahit dari ruangan sebelah menjadi latar yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, aku melihat Resti bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seseorang yang juga terluka oleh pilihan yang salah. Sebelum pergi, Resti menatapku dan berkata pelan, aku ingin mulai hidup baru di luar kota. Mungkin buka usaha kecil. Kalau suatu saat aku berhasil, aku mau kirim kabar ke Kak Amel. Aku tersenyum. Lakukan yang terbaik. Dunia masih memberi kesempatan kedua untuk siapapun yang mau belajar. Hari berganti minggu. Waktu berjalan tanpa terasa. Aku mulai terbiasa menjalani hari tanpa beban. Bahkan setiap kali nama Dimas disebut orang lain, aku tidak lagi merasa terguncang. Mungkin karena aku sudah menaruh masa lalu itu di tempat yang seharusnya, di belakang. Suatu sore, Raka datang ke butik membawa berita tak terduga. Dimas minta bertemu, katanya hati-hati. Aku terdiam sejenak. Untuk apa? Dia bilang cuma ingin bicara sekali saja. Katanya penting. Aku menatap Raka, mencari alasan untuk menolak. Tapi entah kenapa hatiku tak menolak keras seperti dulu. Di mana? Lapas Cipinang. Aku bisa temani kalau kamu mau. Malam itu aku berpikir lama. Apakah perlu menemuinya lagi? Apa gunanya? Tapi ada bagian dalam diriku yang ingin menuntaskan segalanya. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Akhirnya keesokan harinya aku memutuskan pergi. Suasana lapas terasa suram, bau besi dan udara lembab menyambut langkahku. Aku duduk di ruang kunjungan, menunggu dengan tangan yang sedikit gemetar. Tak lama kemudian, Dimas datang, mengenakan pakaian tahanan berwarna abu. Rambutnya kini mulai beruban, wajahnya tirus, tapi matanya, masih mata yang sama. Ia tersenyum samar. Terima kasih udah mau datang. Aku menatapnya tanpa emosi. Kau bilang ingin bicara penting. Apa itu? Dimas menarik napas panjang. Aku sadar semua ini salahku. Aku kehilangan segalanya. Mel, kamu, nama baik, hidup, semuanya. Tapi anehnya, di sini aku justru merasa lebih tenang. Mungkin karena akhirnya aku berhenti berpura-pura. Aku hanya diam, mendengarkan. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan. Tapi aku cuma mau kamu tahu. Aku nggak pernah benar-benar benci sama kamu. Aku cuma iri. Kamu bisa kuat, bisa berdiri tanpa aku, dan itu melukai egoku. Ia menatap lantai lama. Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan memilih jalan itu. Tapi manusia nggak pernah bisa memutar waktu. Aku menelan ludah. Apa yang kamu inginkan sekarang, Dimas? Ia tersenyum kecil. Aku cuma ingin kamu bahagia, tanpa bayangan aku di hidupmu. Itu saja. Hening beberapa saat. Aku akhirnya berkata, aku sudah bahagia, Dimas. Tapi bukan karena kamu. Karena aku belajar mencintai diriku sendiri. Matanya berkaca. Terima kasih sudah datang. Aku mengangguk pelan. Jaga dirimu. Hidup ini masih bisa diperbaiki, bahkan dari tempat seperti ini. Aku berdiri, berbalik, dan melangkah pergi. Kali ini aku tidak menoleh lagi. Langkahku terasa ringan,
Seolah beban bertahun-tahun terangkat begitu saja. Beberapa bulan kemudian, butiku mengadakan peragaan busana kecil. Tema kali ini adalah Reborn, tentang perempuan yang bangkit setelah jatuh. Setiap model mengenakan gaun berwarna lembut, melambangkan luka yang berubah menjadi kekuatan. Ketika acara selesai, aku berdiri di belakang panggung, memandangi sorot lampu yang perlahan padam. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Semua kerja keras, air mata, perjuangan, kini terbayar lunas. Raka datang menghampiri, tersenyum. Kamu tahu, Mel, ini pertama kalinya aku lihat kamu benar-benar tersenyum tanpa menyimpan sesuatu di baliknya. Aku tertawa kecil. Mungkin karena sekarang aku sudah berdamai dengan semua. Dan kamu pantas untuk bahagia. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang hangat tapi tak memaksa. Kamu masih sendirian? Tanyaku pelan. Belum ada yang bisa sekuat kamu. Jawabnya dengan nada bercanda, tapi tatapannya serius. Aku tersenyum tanpa menjawab. Mungkin bukan sekarang. Tapi siapa tahu suatu hari nanti, hatiku siap membuka lembaran baru bersama seseorang yang tulus. Malam itu, aku pulang sendirian. Langit penuh bintang, dan udara malam terasa lembut di kulit. Di teras rumah, aku duduk sambil menatap langit, mengenang semua yang pernah terjadi. Cinta, pengkhianatan, air mata, kekuatan, dan akhirnya, kebebasan. Semua seperti kepingan puzzle yang kini tersusun rapi. Aku sadar, hidup tidak pernah menjanjikan jalan mulus. Tapi setiap luka yang kuterima ternyata membentukku jadi pribadi yang jauh lebih kuat. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum itu terasa tulus, tanpa kepura-puraan, tanpa sisa dendam. Beberapa minggu kemudian, sebuah surat datang tanpa nama pengirim. Isinya singkat. Terima kasih, Mel. Karena kamu, aku belajar bahwa kebahagiaan tidak lahir dari menghancurkan orang lain, tapi dari memperbaiki diri sendiri. Aku sudah memulai usaha kecil menjahit di kampung. Semoga suatu hari kita bisa bertemu lagi, tapi kali ini sebagai teman, Resti. Aku menatap surat itu lama. Ada haru yang menyelinap di dada. Hidup memang punya cara sendiri menebus kesalahan. Kadang bukan dengan kata maaf, tapi dengan perubahan nyata. Aku menyimpannya di dalam laci meja kerja, di antara potret masa lalu dan sketsa desain baru. Simbol bahwa hidup terus berjalan, bahwa setiap luka bisa berubah menjadi inspirasi. Sore itu, aku menulis kalimat di buku catatan kecilku, kebiasaan yang dulu sering kulakukan ketika merasa kosong. Ternyata menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi berani bangkit setiap kali terjatuh. Aku menutup buku itu, menatap keluar jendela, di mana langit senja berwarna oranye keemasan. Dan di dalam hati, aku tahu, semua sudah pada tempatnya. Aku tidak lagi membenci masa laluku, karena tanpa itu aku takkan jadi seperti sekarang. Aku tidak lagi takut mencintai, karena aku tahu caranya mencintai dengan sadar, bukan menyerah. Mungkin suatu hari nanti, cinta baru akan datang. Tapi kali ini aku tidak akan kehilangan diriku lagi demi siapapun. Aku akan tetap jadi Amel, perempuan yang pernah hancur, tapi akhirnya menemukan dirinya sendiri di antara serpihan yang berserakan. Dan jika suatu hari seseorang bertanya, apa pelajaran terbesar dari semua ini, aku akan menjawab. Jangan pernah biarkan cinta membuatmu buta terhadap dirimu sendiri. Cinta sejati tidak menuntutmu untuk berkorban habis-habisan, melainkan menuntunmu untuk tumbuh bersama. Aku menatap langit satu kali lagi sebelum menutup tirai jendela. Dalam hati, aku berbisik pelan, terima kasih, hidup, sudah mengajariku arti kehilangan, agar aku tahu bagaimana menghargai kebahagiaan yang datang setelahnya. Dan malam itu, aku tidur dengan damai, tanpa mimpi, tanpa takut, tanpa luka. Hanya keheningan yang lembut, seperti pelukan kehidupan baru yang akhirnya kuterima sepenuhnya. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan.
Ada kalanya cinta membawa kita ke jalan gelap, membuat kita terluka, bahkan kehilangan diri sendiri. Namun di balik setiap kehancuran, selalu ada kesempatan untuk bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya. Jangan pernah menyerahkan harga dirimu demi cinta yang salah. Karena cinta sejati tidak akan pernah membuatmu kehilangan jati diri. Belajarlah mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu, karena dari sanalah semua kebahagiaan sejati bermula. Dan jika kamu sedang berada di titik paling gelap, ingatlah satu hal, fajar akan selalu datang, tidak peduli seberapa panjang malam yang kamu lalui.